otak, liver, sama otot-otot skeletal. Nah, yang kita tahu bahwa dua hormon yang dihasilkan yaitu adalah T4 sama T3, yaitu tiroksin sama triiodotironin. Itu tergantung dari kenapa disebut T4, karena dia ada mengandung 4 unsur dari iodium, yaitu jadi I ya. Tapi kalau yang T3 berarti cuma 3 I-nya atau iodiumnya cuma 3 kayak gitu. Nah, si hormon ini dirangsang itu dari kelenjar pituitari anterior, yaitu di hipotalamus. Itu ada ada pituitary anterior. Nah, di situ ada letaknya di mana dia akan merangsang atau membentuk yang namanya TRH. Jadi thyroid releasing hormone yang akan dikeluarkan untuk nanti akhirnya merangsang pembentukan dari thyroid stimulating hormone kayak gitu. Dan ini semua ada yang namanya, kalau kalian tahu semua hormonal, jadi kalau kita belajar soal hormonal ya, baik tiroid maupun endokrin yang lain, jadi seperti adrenal atau yang lainnya, itu pasti ada yang namanya positif atau negatif feedback. Nah, itu yang nanti perlu kita jelaskan gitu, yang perlu kita pelajari sama-sama. Oke. Nah, caranya adalah gimana sih kapan tiroid hormon itu disintesis atau dibentuk gitu ya. Jadi ketika ada iodium ya, iodium itu masuk di dalam pembuluh darah kita, itu akan diambil oleh si kelenjar tiroidnya, kelenjar tiroid kita ya maksud saya, kelenjar tiroid, jadi istilahnya adalah iodide trapping, jadi dia diambil kayak trap terjebak di situ, kemudian dia akan mengalami oksidasi, dan iodin yang awalnya sendiri itu akan dijadikan 2 jadi menjadi I2 gitu. Jadi karena dia teroksidasi kayak gitu, dan akhirnya dia akan bergabung, dia bersama dengan tiroglobulin di dalam kelenjar tiroid itu, dia akan membentuk formulasi menjadi T4 dan T3, atau ada istilah satu lagi ya, reverse T3, itu tergantung dari struktur kimianya. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak bahas soal biokimia ya. Nah, kemudian setelah ada di daerah koloid dari kelenjar tiroidnya itu, si tiroglobulinnya itu akan mengalami akan dipecah, ikatannya akan dipecah oleh enzim protease sehingga tiroglobulinnya terbebas, dan si T3 dengan T4-nya itu terlepas kembali secara bebas dan akhirnya masuk lagi ke pembuluh darah kayak gitu. Jadi itu yang dihasilkan. Jadi dari iodium masuk ke diambil oleh kelenjar tiroid yang kemudian akan diikat oleh si tiroglobulin, nah kemudian akan membentuk T3 sama T4, nah kemudian setelah itu akan ikatannya dilepas sehingga si T3 sama T4-nya akan terlepas kembali ke darah, dan itu yang berfungsi. Nah, dari T3 sama T4 yang bersifat aktif itu adalah T3. Jadi triiodotironin inilah yang sifatnya aktif, yang bisa bekerja di sel-sel tubuh kita yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Sementara T4 ini sifatnya lebih seperti kayak kalau bahan baku sih bukan ya, tapi dia seperti bahan sebelum nanti akhirnya dia akan dipecah menjadi T3 gitu. Dia akan mengalami deiodinase sehingga ada iodium yang diambil satu sehingga dia akan berubah menjadi T3 yang aktif. Nah, T4 dan T3 ini di dalam darah kita itu terikat oleh banyak. Jadi terikat oleh protein, bisa oleh globulin yang paling banyak itu bisa sekitar 70%, bisa terikat oleh albumin maupun ada prealbumin, dan hanya sangat sedikit sekali, kurang dari 0,003 kalau nggak salah, itu yang berjalan bebas gitu. Jadi dia benar-benar sebenarnya kadar dalam tubuh itu nggak boleh terlalu tinggi kayak gitu ya. Ini sekilas. Nah, efeknya seperti kita tahu, efeknya itu ya seperti kita ngerti kalau secara klinis pasti orang itu dia bisa menyebabkan tremor, menyebabkan kayak orang gelisah, terus mata makin lama makin kayak menonjol atau yang namanya exophthalmos, terus orangnya kayak hiperaktif. Nah, karena metabolisme yang tinggi, berat badannya seperti turun, walaupun makan banyak tapi berat badannya akan turun. Kemudian juga akan ada peningkatan suhu kalau hormonnya tinggi, terus basal metabolic rate-nya juga tinggi, kemudian perubahan dari gulanya juga bisa menjadi hipoglikemi atau bahkan menjadi hiper juga gitu. Dan kemudian juga hiponatremi itu sering terjadi, atau terutama pada pasien-pasien yang biasanya hipotiroid ya kayak gitu. Dan kolesterol juga pada orang-orang hipertiroid kolesterolnya justru rendah, tapi kalau pada pasien hipo itu karena metabolisme lemaknya rendah sehingga dia cenderung hiperkolesterol kayak gitu ya. Ini adalah efek-efeknya, nanti kita akan lebih jelas mungkin karena mungkin kalian udah ngerti semua, tapi kita akan perjelas nanti kalau di hiper atau di hiponya seperti apa. Nah, ini yang kita tahu dua penyakit dari tiroid yang kita jelas tahu adalah kalau dia hiper berlebih atau dia hipo atau dia kekurangan. Jadi kita tahu yang dikeluarkan dari otak yang ada di pituitari kita tadi di hipofise anterior itu adalah
thyroid stimulating hormone yang dirangsang sebelumnya oleh TRH kayak gitu. Jadi thyroid releasing hormone. Nah, si TSH ini akan bekerja untuk merangsang pembentukan dari kelenjar tiroid. Jadi membentukkan hormon tiroid di kelenjar tiroid kayak gitu ya. Jadi dia akan kayak menyuruh pabriknya, ini pabrik kita yang ada di kelenjar tiroid itu akan disuruh untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, hormon yang dikeluarkan tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ada T3 dan ada T4. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada gangguannya adalah di kelenjar di pabriknya. Misalkan pabriknya ini tidak bisa memproduksi hormon. Jadi kalau dia tidak bisa memproduksi hormon, berarti angka T3 atau T4-nya kan rendah. Nah, seperti saya bilang, dia selalu ada negatif feedback gitu ya. Jadi dia akan bilang ke atasannya, si hipofisis, dia bilang pabrik kita kekurangan kekurangan hormon nih gitu. Jadi dia akan menyuruh atasan, dia akan merangsang atasannya untuk menghasilkan kembali thyroid stimulating hormone. Jadi supaya menstimulasi kembali ini bekerja. Jadi TSH-nya akan tinggi untuk merangsang supaya tiroid yang di leher kita itu akan bekerja lebih keras untuk bisa menghasilkan T4. Demikian juga sebaliknya, kalau T4 atau T3 di sini terlalu berlebihan, terlalu tinggi yang dikeluarkan oleh di kelenjar tiroid yang di leher kita, dia akan merangsang hipofisis untuk berkata, udah stop, jadi jangan diproduksi lagi gitu, sehingga TSH-nya akan turun, sehingga nanti T4 maupun T3-nya akan diharapkan juga turun dengan menurunnya TSH. Nah, gitu ya. Saya kira Pak, mudah-mudahan semuanya paham. Ini adalah dasar sebelum nanti kita penjelasan lebih lanjut untuk kegawat daruratan dari tiroid ya. Oh ya, satu lagi mungkin di sini kalau di grafiknya, oh ya ini ada 2 orang, ada gambar ya, kalian bisa lihat sendiri. Yang kanan itu adalah pasien hipertiroid, sementara yang kiri yang orangnya sembab, terus kelihatannya gemuk, terus matanya kayak ini tuh adalah pasien hipotiroid ya. Jadi biasanya orang hipotiroid itu gemuk, sementara orang yang hipertiroid itu kurus, terus matanya nonjol ke luar yang namanya exophthalmos. Nah, dari grafik yang di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa ada yang namanya subclinical, ada yang namanya hipotiroid. Nah, jadi kalau subclinical itu artinya adalah dari kondisi di atas, jadi di hipofisisnya itu sudah mengalami gangguan, tetapi kondisi di daerah tiroidnya itu masih dalam batas normal. Jadi ketika kita periksakan TSHS-nya tinggi, tetapi FT4 atau T4-nya itu masih dalam kondisi yang normal. Itu yang namanya subclinical. Tapi kalau yang dibilang clinical atau yang benar-benar hipotiroid itu adalah kalau TSH-nya tinggi dan FT4-nya itu rendah atau T4-nya rendah gitu di daerah leher kita. Di daerah tiroid maksud saya. Nah, demikian juga sebaliknya kalau hipertiroid. Jadi kalau yang selalu kita lihat pertama biasanya adalah TSH-nya dulu. Kalau TSH-nya rendah, pasti kan kita curiga, wah kalau TSH rendah ini berarti karena feedback karena yang di tiroid yang di leher ini terlalu berlebihan gitu. Nah, kita kan berharap FT4-nya tinggi kan, tapi ternyata kalau dia FT4-nya normal, itu artinya baru subclinical hipertiroid kayak gitu. Jadi dia sudah mengarah ke hipertiroid, tetapi biasanya secara klinis pasien itu tidak mengeluhkan apapun gitu. Jadi hanya secara laboratorium saja kelainannya. Dan biasanya perlu kita evaluasi berkala saja kayak gitu. Oke, itu aja. Kemudian selanjutnya. Nah, kita membahas satu-satu ya. Kita bahas mulai dari hipertiroid dulu. Prinsip dari hipertiroid ini yang jelas ini ada 3 macam. Jadi yang pertama adalah karena overstimulasi atau produksi yang berlebihan dari kelenjar tiroid yang ada di leher kita. Terus yang kedua, kalau bukan karena dari kelenjar tiroid, maka overproduksinya itu adalah dari hipofisis. Jadi dari hipofisis yang mengalami sesuatu sehingga merangsang kelenjar tiroid kita memproduksi berlebihan. Seperti contohnya adalah tumor hipofisis. Jadi kalau kita punya tumor di daerah kepala yang kena di bagian hipofisisnya, sehingga dia pas kebetulan menekan di daerah hipofisis anterior yang memproduksi TSH, dan akhirnya secara otomatis TSH-nya akan tinggi dan menyebabkan produksi FT4, T4 ataupun T3-nya juga akan tinggi. Yang ketiga juga bisa adalah dari sumber luar. Ini jarang banget, tapi biasanya pernah kita temukan pada pasien-pasien yang punya gangguan tumor ovarium atau biasanya kelainan ginekolog. Jadi di situ dia menghasilkan tiroid tapi ekstra dari tiroidnya. Jadi kalau kita USG atau kita periksa daerah lehernya tidak ada pembesaran, kita MRI juga nggak ada massa, tapi ternyata kita cek FT4-nya tinggi kayak gitu. Ternyata penyebabnya adalah setelah kita evaluasi ternyata karena ada tumor ovarium yang menghasilkan atau merangsang produksi dari
tiroid kayak gitu ya, dia menghasilkan sendiri gitu. Nah, bagaimana kita membedakan sih ini primer atau sekunder gitu. Nanti harusnya dengan tadi yang sudah saya jelaskan yang juga barusan harusnya kita ngerti ya, pemeriksaannya cukup satu lab aja, kita bisa membedakan yang mana primer atau sekunder. Nanti saya harapkan di akhir pembahasan teman-teman mungkin ada yang mau sharing gimana caranya ya. Saya nggak akan jawab dulu. Nanti kita akan lihat mungkin teman-teman mudah-mudahan sudah paham gitu. Gimana cara kita membedakan ini primer atau sekunder nih, pemeriksaan apa yang bisa menentukan kayak gitu ya. Nah, ini cara gejalanya kita udah lihat sendiri orangnya seperti ini ya. Jadi kalau orang hipertiroid itu, sorry. Oops. Jadi orang hipertiroid itu khasnya adalah dia itu pasti kurus. Biasanya datang ke kita kurus, terus keringetnya banyak, terus ya bisa juga ada benjolan di daerah leher, tapi ada juga beberapa yang belum tentu ada benjolan di daerah lehernya. Terus matanya biasanya orang Jawa bilangnya mendolo gitu ya, jadi kayak ikan koki. Terus biasanya tangannya tremor. Jadi salah satu pemeriksaan yang biasa kita lakukan di poli, orangnya disuruh luruskan tangan seperti ini, terus dia akan getar. Biasanya tangannya tuh kayak tremor kayak gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, untuk membuktikannya, biasanya kita letakkan kertas di atasnya. Jadi kalau kita lihat kertasnya itu bergetar, nah itu biasanya dia tremor kayak gitu. Jadi itu salah satu cara pemeriksaannya kalau di poli, itu pemeriksaan seperti itu. Terus atau seringkali pasien-pasien hipertiroid itu nggak datang ke penyakit dalam, tapi datangnya pertama kali ke dokter jantung. Kenapa? Karena mereka mengeluhkan dadanya berdebar-debar atau dadanya itu tidak teratur gitu ya, ternyata AF kayak gitu. Jadi itu sering sekali, jadi saya sering sekali dapat konsulan dari dokter jantung, dari dokter kardio, mereka datang karena kecurigaan tiroid, karena ternyata setelah di eko dan segala sesuatunya normal, tapi pasiennya AF dan pasiennya muda, terus secara klinis ternyata terlihat seperti orang-orang hipertiroid ya. Dan terus salah satunya juga kalau kalian ada ciri khasnya, cuman ini jarang, jadi cuman kalau ada, ini khas sekali, yaitu namanya pretibial mixed edema. Jadi ini jangan disamakan dengan mixed edema yang tadi hipotiroid ya. Jadi kalau ini mixed edemanya benar-benar bengkak. Jadi kakinya tuh kayak bengkak, kayak besar, terus kemerahan, terus seperti ada kruste-kruste kayak gitu. Itu efek karena metabolisme, jadi turnover dari sel-sel kulit yang berlebihan kayak gitu biasanya. Ya itu gejala yang paling sering. Jadi ini dan oh ya biasanya orangnya juga susah tidur, terus gelisah, terus orangnya kayak gampang ngamuk ya. Biasanya orang itu kayak apa sih, cenderung gampang mudah teriritasi gitu. Jadi disinggung sedikit tuh gampang nyalutnya, gampang marahnya, itu juga salah satu orang gejala hipertiroid kayak gitu ya. Nah, cara untuk kita mencari tahunya tadi, pasti dari labnya ya kita cek yang tadi ya, jadi TSH-nya kita cek, FT4 atau FT3, atau juga bisa kita cek antibodi dari tiroidnya. Mungkin satu yang kita harus tahu, ini tadi saya nggak terlalu banyak menjelaskan soal sindrom-sindromnya, tapi yang jelas kalau hipertiroid itu ada yang memang karena murni, biasanya karena memang dari pembentukan kelenjarnya di sini yang apa istilahnya meningkat besar, tapi ada juga yang namanya kayak autoimun kayak Graves disease kayak gitu ya. Jadi nah biasanya kalau pada Graves itu kan karena autoimun, jadi biasanya terbentuk karena antibodi yang berlebihan. Jadi kita harus cek antibodinya. Biasanya kita pemeriksaan namanya thyroid receptor antibody atau TRAP kayak gitu ya, atau bisa juga TSAB juga bisa. Juga kita perlu foto ronsen. Kenapa? Kadang-kadang tadi saya bilang mereka seringkali datang itu dari dokter jantung. Nah, biasanya karena itu sudah terjadi lama, jantung mereka tuh cenderung membesar gitu. Jadi kadang-kadang kita juga butuh evaluasi seperti ronsen, terus USG leher kalau memang ada benjolan kayak gitu. Terus juga kadang-kadang perlu sampai radioaktif iodine uptake untuk melihat apakah ini benar-benar tiroid, hipertiroid, atau ini kayak tiroiditis, jadi karena radang, karena proses inflamasi atau karena infeksi, atau bahkan juga sampai CT scan atau MRI kalau memang kecurigaan kita kayak yang tadi hipertiroidnya dia sekunder, jadi tetap karena dia tumor atau segala sesuatu kita perlu sampai evaluasi sampai segitu. Dan kadang-kadang kita juga perlu biopsi, jadi biopsi kalau asalkan hormonnya dalam kondisi yang normal ya, jadi tidak boleh kalau hormonnya lagi nggak stabil terus kita biopsi, nanti bisa merangsang terjadinya krisis tiroid atau badai tiroid. Nah itu juga salah satu yang bisa dikerjakan adalah sleeping pulse, jadi untuk mengukur pulsasi pada saat tidur. Jadi kita harus lihat nih, orang ini kalau ketika istirahat atau ketika tidur, kalau pulsasinya sendiri di atas 100, berarti ada sesuatu kan, gitu. Berarti metabolismenya memang tinggi sekali. Nah, ini yang perlu kita lihat, jangan-jangan ya memang pasien itu hipertiroid. Gitu. Jadi, kalau pasien ini rawat inap, kadang-kadang perlu kita evaluasi saat dia tidur, kita cek juga pulsasinya. Wah, kalau ternyata memang lebih dari 100, bisa kemungkinan dia ada gejala hipertiroid. Tapi ini banyak kemungkinan faktor yang lain ya. Jadi misalkan dia infeksi, demam itu juga bisa juga. Jadi ini hanya untuk penambahan pemeriksaan fisik tambahan kayak gitu.
Nah, sekarang kita membahas salah satu kegawatan dari hipertiroid itu adalah yang namanya badai tiroid ya, atau thyroid storm. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia itu memiliki manifestasi yang sama seperti pasien-pasien hipertiroid atau pasien-pasien tirotoksikosis, tetapi gejalanya itu severe, jadi berat kayak gitu. Jadi yang tadinya nadinya mungkin biasanya cuma 100 atau mungkin cuma 110, ini bisa nadinya sampai 160 sampai 200. Jadi berlebih gitu ya. Jadi artinya keluhannya itu progresif dan bertambah dibandingkan gejala-gejala yang biasanya dia alami kayak gitu. Dan yang paling sering menyebabkan hipertiroid ini, dua penyakit dasarnya yang menyebabkan badai tiroid paling sering adalah karena penyakit Graves atau toxic multinodular goiter, atau kita pernah dengar Plummer disease kayak gitu ya. Nah, pasti ada pemicunya. Jadi kalau kita mencurigai ada pasien yang kita curigai dengan ini thyroid storm nih gitu. Jadi ini si badai tiroid gitu, itu pasti harus ada pemicu. Pemicunya paling sering itu biasanya ada infeksi. Jadi entah infeksi apapun, infeksi paru, infeksi saluran kencing, tapi biasanya ada pemicunya. Atau gula darah yang kadang-kadang nggak terkontrol, kayak gitu ya, gulanya yang tinggi, nggak terkontrol, itu juga bisa dan akhirnya menyebabkan KAD, akhirnya menyebabkan tiroidnya kumat. Atau juga bisa penghentian obat-obatan, itu juga sering. Jadi misalkan pasien tuh rutin berobat, terus dia merasa dirinya enakan, terus dia stop. Nah akhirnya padahal belum waktunya dia untuk berhenti obat. Akhirnya beberapa saat kemudian tiroidnya kambuh, tiroidnya nggak bisa dikendalikan dan akhirnya menjadi badai tiroid seperti ini. Dan saya pernah sekali saya dapat pasien dulu ketika pendidikan, jadi pasien tuh datang ke poli, dia tuh masih bisa jalan, dia lemes banget, dia lemes dan suhu badannya tinggi waktu itu, jadi sekitar saya pokoknya 38 apa 39, dan orangnya kurus dan saya pegang waktu itu kita periksa, kita palpasi kita hitung pulsasi nadinya itu sudah hampir 150-an gitu ya, dan orangnya keringetan, terus udah lemes gitu, perempuan waktu itu, saya ingat dia kecil kurus gitu, dan terus waktu itu sudah nggak enak gitu kan, terus saya bilang udah ini kayak, dan ternyata benar dia dari riwayat tiroid dan dia menghentikan obatnya karena dia waktu itu nggak sempat kontrol, nggak ada yang mengantar, jadi dia stop obat itu kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah. Kemudian saya kirim dia ke UGD, pasien itu di UGD saya nggak follow up, tapi yang jelas kemudian saya baru tahu ternyata sekitar 1 jam setelah saya kirim, atau itu teman saya yang operan, besoknya saya tanya gitu kan, itu gimana pasiennya masuk mana, saya katanya gitu, ternyata pasiennya nggak sempet nggak sempet tertangani dan dia langsung jatuh dalam kondisi yang jelek, dan akhirnya saya nggak tahu penyebab kematiannya apa, tapi yang jelas akhirnya waktu dia masuk ke UGD tiba-tiba kesadarannya menurun, nadinya makin cepat, dan akhirnya kalau nggak salah mungkin dalam kayak di UGD itu cuma 1 dan 2 jam dan akhirnya dia meninggal kayak gitu. Jadi bayangkan kalau seandainya kita sampai ada keterlambatan diagnosis, itu sangat membahayakan sekali kayak gitu ya. Dan pasien-pasien itu, kalau kalian punya pasien-pasien hipertiroid yang sudah rutin terkontrol dan mereka sudah rutin minum obat, itu kan kesannya mereka kayak nggak sakit ya, apalagi pasien-pasiennya yang udah fase obatnya udah fase-fase yang sangat kecil sekali dosisnya, mereka kadang-kadang males gitu minum obat, dan ini kan kadang-kadang obatnya bertahun-tahun, jadi kadang-kadang mereka stop sendiri, dan itu kita harus edukasi pasiennya jangan sampai stop sendiri. Yang berhak menyetop obat itu adalah dokter gitu, itu harus ditekankan ke mereka. Jadi jangan sampai, karena nanti resikonya bisa terjadi badai tiroid seperti ini gitu, bukan cuma sekedar kumat tirotoxicosisnya atau gejala hipertiroidnya, tapi bisa terjadi badai dan resiko kematiannya juga sangat tinggi kayak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu skala yang sering banget kita pasti kalian teman-teman juga harusnya udah tahu. Ini yang kita tentukan. Jadi kalau kalian sudah curiga pasien itu krisis tiroid atau badai tiroid, nah kalian namanya BW score ya. Jadi kita hitung aja skornya nih. Kalau suhunya nih, kayak tadi pasien saya misalkan sudah 38,5, ini 15 skornya ya. Terus udah mulai dia agak sedikit ngantuk-ngantuk kan, saya bilang udah 20. Jadi total aja tadi skornya dia sudah 35. Terus kita tanyakan gangguan GI tract-nya ada atau enggak. Kalau dia enggak ada berarti 0. Nah, terus kardiovaskulernya, heart rate-nya aja udah ininya tadi sudah 25. Jadi bisa bayangkan tadi itu 35 tambah 25 aja dia sudah kurang lebih 60 kayak gitu kan. Nah, ada congestive heart failure enggak? Dia udah mulai kayak bengkak kakinya. Terus atau mungkin dia ada ronki kayak gitu, atau bisa sampai yang lung edem yang kelihatan sesak sekali. Nah, atau atrial fibrilasinya ada atau enggak? Kalau ada poinnya udah 10. Tadi pasien saya aja udah 60. Nah, skornya kalau seandainya dia skornya itu lebih dari 45, artinya dia sangat mungkin atau highly likely ini adalah badai tiroid atau krisis tiroid kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia masih agak mencurigakan gitu ya, jadi kita hitung-hitung ya nggak tahu mungkin 25 atau 45, dia namanya impending. Impending itu artinya
masih bisa kemungkinan untuk krisis tiroid, tapi dia belum sampai yang parah sekali. Jadi tetap perlakukan dia seperti krisis tiroid, rawat dia sambil kita evaluasi scoring ini berkala gitu. Bisa per hari kita evaluasi scoringnya. Kalau nanti dia udah kurang dari 25, berarti artinya dia sudah bukan krisis tiroid lagi, ya sudah bisa pindah ke ruangan yang biasa. Jadi kalau sudah impending, tetap perlakukan seperti pasien-pasien krisis tiroid kayak gitu ya. Karena tadi saya bilang resiko kematiannya sangat tinggi sekali. Mungkin saya sendiri nggak pernah hafal ini, jadi saya setiap kali ada pasien selalu lihat, kalau kalian di ini catat aja, dicatat di buku catatan kecil, di buku saku. Dulu saya kalau sekolah selalu bawa buku saku, di mana-mana banyak tempelan skor-skor seperti ini untuk kita kalau ada pasien ya udah kita hitung, kita lihat kayak gitu, daripada nanti ribet gitu ya. Tapi kalau sekarang karena sistemnya udah punya banyak internet juga boleh cari aja BW score supaya kalian bisa lihat kalau lebih dari 45 berarti pasien ini krisis tiroid, segera settingannya adalah setting ICU atau HCU ya. Oke, nah ini terapinya, ini terapi umum dulu ya, hipertiroid untuk terapi umum. Terapinya yang jelas biasanya cuman dua aja yang dipakai kalau kita cuman poliklinis dan dia cuman hipertiroid tanpa tanda-tanda krisis tiroid. Yang pertama adalah beta blocker, terus yang kedua adalah thionamide. Jadi anti tiroidnya kayak gitu. Jadi kalau beta blocker itu fungsinya adalah untuk menghambat konversi dari T3 ke T4. Jadi kalau beta blocker tidak bisa untuk menghalangi pembentukan dari hormon tiroid yang ada di kelenjar tiroid. Jadi dia nggak bisa menstop karena kerjanya bukan itu. Tapi kerjanya dia adalah hormon yang sudah dirilis atau yang sudah dikeluarkan itu sama dia dihambat konversinya. Dia tidak bisa. Jadi yang tadi T4 itu tidak bisa diubah jadi T3 yang aktif. Jadi kalau diharapkan tidak aktif, ya berarti dia tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan baik untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, tetapi beta blocker ini harus hati-hati kalau kita mau pakai, harus tanya pasien ini ada riwayat asma atau riwayat diabetes atau enggak. Karena kita tahu sendiri beta blocker kalau riwayat asma nanti bisa membuat vasokonstriksi dari bronkus, nanti malah kumat asmanya. Jadi harus selalu ditanyakan ya. Kalau untuk diabetes sendiri di beberapa literatur katanya kalau pasien-pasien diabetes dikasih beta blocker itu juga bisa meningkatkan resiko dari kardiovaskuler. Cuman tidak selalu. Jadi ini masih pro dan kontra gitu. Saya beberapa kali pasien diabetes saya masih kasih beta blocker juga nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin dosisnya saya nggak bisa terlalu yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah untuk thionamide-nya itu pilihannya biasanya 2, jadi kita pakai golongan PTU, propiltiourasil, atau juga bisa pakai golongan metimasol, kayak gitu. Nah, kalau propiltiourasil ini, selain dia menghambat produksi sendiri, karena thionamide ini fungsinya untuk menghambat produksi hormon yang ada di kelenjar tiroid, itu dia juga punya fungsi kedua, yaitu juga sama seperti yang tadi beta blocker, untuk menghambat konversi T4 menjadi T3, terutama di liver dan di ginjal, kayak gitu. Dan kalau metimasol, itu fungsinya biasanya hanya untuk menghambat produksi yang ada di kelenjar tiroid saja, kayak gitu ya. Jadi dua macam, sebenarnya prinsipnya gampang, dan kita biasanya kalau awal-awal pasien itu datang, kita selalu kasih dosis yang lebih tinggi. Jadi PTU-nya bisa kita kasih mulai dari 3 kali 100 atau 3 kali 200 pada pasien-pasien hipertiroid yang biasa ya. Rata-rata 3 kali 100 kayak gitu, dan biasanya diberikan per 8 jam kalau untuk PTU pada awal pemberian. Untuk metimasol ini boleh diberikan 30 sampai 60 mg tiap 8 jam juga. Tapi rata-rata saya biasanya ngasihnya 3 kali 3 kali 10 atau biasanya bisa mulai dari 2 kali 20 itu juga boleh kalau memang pasiennya tidak terlalu menimbulkan gejala yang sangat berat sekali kayak gitu. Oke, nah untuk thyroid storm management, jadi untuk penanganan thyroid storm, itu prinsipnya obat tadi itu pasti dipakai, tapi nanti dengan dosis yang berbeda. Jadi si beta blocker sama si thionamide itu pasti akan dipakai juga, tapi dengan dosis yang berbeda. Nah, cuman kita harus kenal prinsip terapinya pada manajemen krisis tiroid, itu yang pertama kita harus menghentikan produksi dari kelenjar tiroid itu sendiri untuk menghasilkan hormon. Terus yang kedua, kita juga harus menghentikan efek berkelanjutan dari hormon tiroid yang sudah ada di perifer gitu kan. Jadi yang kita udah stop produksinya, tapi kita juga dia udah terlanjur memproduksi nih tadinya. Nah, itu kan sudah beredar di pembuluh darah. Nah, itu juga kita harus stop kayak gitu. Terus yang ketiga adalah menghambat terapi atau efek sistemik dari hormon yang sudah terjadi gitu ya. Terus yang keempat adalah atasi penyebab atau penyakit presipitasinya atau pencetusnya kayak gitu. Itu harus kita tangani kayak gitu. Nah, ini agak banyak ya. Di sini kita lihat, di sini,
Di sini kan kita lihat, jadi pertama dia harus ICU setting atau HCU setting. Jadi kalau udah krisis tiroid nggak bisa dirawat ruang biasa. Jadi sebisa mungkin harus di ruangan yang khusus gitu ya. Jadi dia harus ruangan yang butuh monitoring yang ketat. Dan kita harus tahu mortalitasnya ada di 20-30%, jadi cukup tinggi. Nah, kalau kita udah curiga pasien itu hipertiroid, terus juga udah mulai mengarah ke krisis tiroid, ya cek hormonnya. Ingat ya, level dari kadar tiroid itu tidak menentukan apakah pasien ini menjadi krisis tiroid atau enggak gitu ya. Jadi bukan berarti karena TSH-nya itu rendah sekali atau FT4-nya sampai berapa puluh atau berapa belas gitu, terus kita anggap itu krisis tiroid. Krisis tiroid tidak berdasarkan hasil laboratorium. Hasil laboratorium itu hanya untuk mendukung bahwa pasien ini memang ada tiroid, ada gangguan tiroidnya, tapi bukan untuk mendiagnosis. Diagnosisnya semuanya adalah berdasarkan gejala klinis. Makanya kita perlu sistem scoring, kayak tadi namanya BW score. Nanti di mixed edema koma itu juga ada sistem scoring juga gitu. Jadi untuk menentukan. Jadi dua kegawatan ini semuanya berdasarkan gejala klinis. Jangan bergantung kepada laboratorium. Kalau kalian ada di daerah, belum tentu kalian bisa periksakan FT4 atau T4 dengan fasilitas yang ada gitu. Apalagi di daerah-daerah yang terpencil ya. Suatu saat mungkin kalian ada pergi atau mungkin berpraktek di daerah-daerah yang belum tentu bisa periksakan tiroid hormonnya gitu. Jadi kalau kalian menemukan tiba-tiba pasien itu kurus, secara klinis aja udah kelihatan gitu ya kalau pasien ini hipertiroid, dan terus kalian curiga ini jangan krisis tiroid, lakukan yang BW score itu gitu. Apalagi kalau ternyata dia bilang, "Ya saya memang dulu ada tiroid, Dok, tapi saya stop obat." Ya udah, itu kemungkinan besar pasti. Tapi hitung BW score-nya dan tangani secara langsung. Jadi jangan menunggu, oh ini karena nggak ada hormonnya, jadi saya nggak tahu ini dia pasien hipertiroid atau enggak gitu ya. Pertama klinis gitu ya. Jangan karena kita adalah klinisi, jangan hanya semata-mata kita terus lihat hanya bergantung pada hasil lab gitu ya. Itu yang perlu kita tahu ya. Jadi kalau berdasarkan guideline dari American Thyroid Association tahun 2011 yang saya baca, itu pertama kali kalau seandainya tadi krisis tiroid, tadi kan kalau tadi PTU bisa dimulai 3 kali 100, itu kalau dosis biasa ya, pasien-pasien hipertiroid yang biasa. Nah, kalau pada pasien yang steroid storm itu bisa loading dose 500 sampai 1000 gram, 1000 miligram. Jadi bisa sampai 1 PTU itu kan 100 ya, jadi bisa dikasih 5 tablet langsung, disuruh makan langsung kalau pasiennya sadar. Kalau pasiennya nggak kuat saking itu biasanya pasang NGT ya, dimasukkan via NGT. Kemudian dilanjutkan per 4 jam 6 kali 250. Jadi 6 kali 250 dilanjutkan. Ini memang dosis luar. Di Surabaya biasanya dulu kalau kita pakai punyanya Prof. Askandar itu juga sama, tapi yang jelas loading dose PTU itu biasanya bisa sekitar 200 atau 300 kalau nggak salah. Terus kemudian diikuti juga 6 kali, tapi bisa 200. Jadi 200 atau 100 gitu ya. Jadi nggak sampai setinggi ini. Ini biasanya dosis luar biasa lebih tinggi kayak gitu. Nah, biasanya krisis tiroid kalau penanganan kita benar dalam 24 jam gejalanya akan membaik. Jadi keluhan kayak berdebarnya, keluhan kayak demam itu akan membaik dalam 24 jam gitu, dan dia akan merasa enakan 3 kali 24 jam dan dalam 7 hari biasanya dia udah bisa pulang kayak gitu ya. Kalau nggak ada PTU kita bisa ganti metimazol gitu ya. Tapi saya lebih senang pakai PTU, kenapa? Karena efek kerja dari PTU itu lebih cepat daripada metimazol gitu. Jadi kerjanya lebih cepat, tetapi nggak enaknya adalah pasien tuh selalu bilang itu tabletnya lebih besar. Jadi kalau metimazol tuh tabletnya kecil-kecil, kalau PTU tuh besar-besar gitu. Jadi memang agak sedikit nggak nyaman ketika menelannya, tapi dia cara kerjanya untuk orang-orang krisis tiroid itu jauh lebih cepat kayak gitu. Nah, selain itu, setelah kita kasih PTU atau metimazol, 1 jam setelah itu kita berikan Lugol solution. Lugol itu sebenarnya kayak iodide ya. Jadi apa? Iodium gitu sebenarnya. Jadi iodium yang diproses ya sebenarnya. Saya kurang tahu sih bahasanya seperti apa, tapi yang jelas isinya itu iodium. Nah, tujuannya dia adalah salah satunya untuk menghambat konversi dari T4 menjadi T3. Jadi disitulah kerja dari Lugol. Jadi solusio Lugol itu diteteskan biasanya 3 sampai 5 tetes per 6 jam per 6 jam sekali, dan biasanya diberikan 1 jam setelah pemberian thionamide. Jadi jangan diberikan sebelum. Kenapa? Karena iodida ini tadi kalian tahu bahwa dia sebenarnya adalah bahan pembentukan dari hormon tiroid kan. Nah, kalau kalian berikan sebelumnya, di saat belum dikasih hormon anti tiroidnya, dia justru akan merangsang pembentukan tiroid gitu. Dia akan merangsang, nanti malah memperparah. Jadi harus diberikan 1 jam. Karena setelah pemberian itu hormonnya udah ditekan. Nah, kerjanya dia akhirnya dia akan bekerja untuk menghambat pembentukan
T4 dan T3 itu kayak gitu. Nah, satu lagi adalah ini bersifat seperti radioaktif ya. Ini sodium iodate dan iopanic acid. Ini sih saya nggak pernah pakai. Ini mirip dengan fungsinya untuk menghambat T4 sama T3 karena dia strukturnya itu sama seperti tiroksin atau T4 ya gitu. Mungkin saya nggak bahas, saya juga nggak pernah pakai, ini secara guideline aja. Mungkin suatu saat juga kalian pernah pakai. Di Indonesia juga saya belum pernah dengar sama sekali obat ini kayak gitu. Nah terus kemudian lithium. Kalau seandainya nggak bisa pakai Lugol solution, itu bisa pakai lithium juga. Tapi ini juga saya nggak pernah pakai. Tapi itu biasanya untuk orang-orang yang alergi dengan iodide. Lugol solution ini sendiri biasanya jarang ya, saya sendiri juga jarang banget menemukan. Dulu di Sutomo waktu saya sekolah juga udah jarang banget ada. Biasanya kita harus pesen dulu karena dia ini harus diracik, jadi nggak bisa langsung jadi, bukan kayak obat-obat yang jadi langsung gitu, jadi agak susah. Jadi nggak usah terfokus juga dengan ini. Kalau ada, nggak penting PTU masuk. Maaf, tujuannya juga untuk menghambat konversi dari T4 ke T3. Oke. Nah, ini salah satu beta blocker pakai propanolol, dan untuk melakukan efeknya, untuk menghambat itu tadi, dosis yang lebih tinggi. Jadi biasanya bisa diberikan kadang-kadang bisa 4 jam, itu bisa diberikan sampai dosis 40 mg, jadi bisa 6 kali 40 mg untuk awal-awal propanolol, atau misalkan seperti dia punya asma ya hati-hati pemberiannya, jangan dosis terlalu tinggi atau lebih baik jangan diberikan daripada nanti asmanya kumat. Selain, nah ini tambahannya, selain beta blocker juga PTU atau thionamide itu biasanya diberikan steroid. Ini penting banget karena untuk mengurangi juga inflamasi atau radang ya. Jadi yang paling sering diberikan adalah hidrokortison yang dikasih gitu ya. Bisa hidrokortison, kalau hidrokortison susah, biasanya kita bisa berikan dexamethasone kayak gitu. Biasanya bisa 3 kali 1 ampul atau 3 kali 2 ampul tuh bisa pada hari-hari pertama. Mungkin yang pernah ikut tentiran penggunaan steroid, nah ini salah satunya juga salah satu indikasi yaitu pada krisis steroid, yaitu pemberian steroid itu bisa diberikan. Cuman hati-hati nanti juga kalau kita pemberiannya ini, kalau seandainya sudah baik, biasanya 3 hari, biasanya udah kita stop, jadi nggak usah dilanjutkan lagi. Jadi nggak perlu di tapering down atau tapering off ya, kalau pada kasus yang hanya pemberiannya sekitar 3 harian. Oke. Nah, kemudian ingat pada pasien hipertiroid kita juga jangan cuma fokus pada tiroidnya aja, ingin menurunkan segera FT4 atau T3-nya kayak gitu ya. Tapi dia kan juga orangnya biasanya panas ya, demam. Jadi berikan antipiretik, terus cairan harus tercukupi karena dia sendiri demam. Nah, kemudian tadi prinsip yang berikutnya adalah tadi ya, atasi faktor-faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya, jadi kalau dia demam ya kita harus kultur darahnya. Jadi pastikan kita harus cari tahu infeksinya ini apa, dari mana, dan kita atasi. Kalau perlu kita berikan antibiotik kayak gitu, antibiotik empiris supaya sampai kita menemukan apa sih sumber. Nah, kalau seandainya tadi biasanya 1 kali 24 jam, oh itu biasanya gejala enakan, 3 kali 24 jam dia bisa udah enak, kita bisa mulai turunkan dosis PTU sama metimasolnya, nggak perlu setinggi itu. Kita bisa kembali mungkin 3 kali 1 atau cukup 2 kali 20 untuk penggunaan tirosol ya atau metimasol kayak gitu. Nah, sekarang kita membahas soal hipotiroid. Jadi kalau tadi yang thyroid storm efek cuma itu aja, nggak krisis tiroid atau tidak gitu. Karena jangan sampai kita miss gitu ya. Kalau sampai kita miss, kita nggak akan bisa melakukan terapi dengan optimal kayak itu. Nah, kalau udah kita tahu terapinya ya cuma itu aja, jadi pasti kalian bisa kok gitu, maksudnya untuk menanganinya gitu kalau suatu saat kalian di daerah. Nah, untuk kalau hipotiroid ini kita tahu juga sama, dibaginya primer sama sekunder. Pemeriksaannya juga sama ya, pemeriksaan labnya ya TSH, T4, T3. Nah, kalau untuk primer hipotiroid itu kan yang sumbernya memang yang di kelenjar tiroid. Jadi itu biasanya ada beberapa yang autoimun, salah satunya Hashimoto tiroiditis. Nah, itu biasanya kita periksakan anti TPO atau anti TG. TG itu tiroglobulin. Tadi ya, bahan untuk yang istilahnya dia kayak bahan penampung untuk pembentukan hormon tiroid yang nanti akhirnya akan dilepas ikatannya, terus akhirnya si tiroidnya akan terlepas ke darah tadi ya. Jadi kalau ada antibodi terhadap tiroglobulin itu akan menyebabkan orang menjadi hipotiroid kayak gitu. Nah, terus kemudian juga bisa sekunder. Nah, kalau yang namanya sekunder itu berarti masalahnya ada di otak. Jadi masalahnya biasanya karena infeksi, inflamasi, perdarahan, atau juga bisa karena tumor kayak gitu.
Gejalanya juga sama, pasti kita juga tahu sama seperti pasien-pasien hipertiroid, mirip, maksudnya bukan mirip ini, tapi sumber organnya sama, cuman berkebalikan. Jadi kalau yang tadi dia orangnya cenderung gelisah, orangnya cenderung ngamukan, nggak bisa diem, orangnya hiperaktif, ini cenderung ngantuk gitu, cenderung ngantuk, orangnya nggak bergairah, cenderung depresi, terus kayak nggak ada semangat hidup. Nah, kalau yang tadi dia berdebar-debar, terus jantungnya nggak berteraturan, keringetan, nah ini orangnya cenderung kering. Jadi biasanya kering, terus kulitnya itu kayak apa ya, kulitnya tuh kayak kulit kering terus kayak retak-retak gitu biasanya katanya kalau yang khasnya gitu. Terus juga irama jantungnya biasanya lambat. Nah, biasanya kalau di EKG kita akan temukan kalau dia itu mengalami bradikardi atau kayak bisa AV block, itu juga bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi iramanya itu sangat berkebalikan dengan yang tadi hipertiroid. Nah, kalau pada pencernaannya juga sama. Kalau tadi kan diare-diare biasa, jadi habis makan langsung ke belakang buang air besar, atau jadi diare atau sering banget buang air besar. Kalau ini enggak, jadi orangnya konstipasi, biasanya susah banget untuk buang air besar. Bahkan kadang-kadang jadi ada penimbunan cairan. Jadi karena metabolisme tubuhnya rendah, jadi kerja otot jantungnya nggak bagus, kerja otot parunya juga semuanya nggak baik, akhirnya cairan tuh kayak tertensi. Jadi bisa ada efusi, bisa ada tamponade jantung, bahkan kadang-kadang di perut juga bisa ada tes juga kayak gitu. Dan tadi ya dia mengganggu natrium. Jadi pada pasien-pasien hipotiroid itu sering terjadi hiponatremi. Hiponatreminya kenapa? Karena biasanya tadi, pertama adalah karena kerja jantungnya sendiri lambat. Kerja jantung lambat sehingga dia menurunkan dari cardiac output-nya dia. Jadi kalau volume cardiac output-nya turun, nah akhirnya menjadi kayak hipovolemia kesannya. Nah, karena hipovolemia, tubuh akan merangsang supaya antidiuretik hormon itu bekerja. Sehingga cairan tuh kayak tertahan gitu ya. Nah, karena tertahan sehingga cairan akan lebih banyak, kesannya lebih banyak, terus kadar natriumnya jadi lebih rendah gitu. Padahal sebenarnya natriumnya normal loh. Cuman karena cairan lebih banyak, persentase natrium itu lebih rendah sehingga akan terbaca dia seperti pasien-pasien yang hiponatremi gitu. Uh, dan juga karena tadi aliran darah ke jantung seperti ada peningkatan fungsi kreatinin, peningkatan nilai kreatinin sehingga penurunan dari fungsi ginjal. Nah, di paru pun juga sama seperti tadi, jadi kemampuannya untuk merespon terhadap kekurangan oksigen seperti hipoksia atau hiperkapnia juga menurun. Jadi karena kerja otot-ototnya semuanya kayak orang males gitu ya, semuanya kayak gitu. Jadi ini karena benar-benar berkebalikan dari gejala dari yang tadi ya, dari hipertiroid. Juga kalau di otot, jadi biasanya artralgia, terus bisa tadi efusi juga pada sendi-sendinya. Dia bisa anemi biasanya. Jadi karena ada gangguan pembentukan dari sel-sel darahnya, sehingga kadang-kadang bisa menjadi megaloblastik juga kayak gitu. Terus tadi dari kulit termasuk rambut itu juga kayak kering, terus kulit mukanya itu jadi kayak gemuk kayak tadi kita lihat gambarnya puffy tapi kasar gitu ya. Jadi nggak yang halus tapi dia kering dan kayak coarse, jadi kayak kasar gitu. Nah, kemudian kalau dari hormonal itu sering banget wanita biasanya haidnya nggak teratur. Dan beberapa kasus bisa terjadi hiperprolaktin juga gitu karena ada rangsangan karena penyebab dari hormonnya ini kayak gitu. Terus kalau metabolisme sama, dia orangnya dingin. Kalau tadi kan biasanya panas, keringetan, suhunya tinggi. Nah, kalau ini tuh biasanya hipotermi. Jadi justru dia akan cenderung suhunya itu tubuhnya rendah. Nah, ini sering kalau hati-hati kalau kalian dapat pasien sepsis atau dapat pasien-pasien infeksi, tetapi suhunya tidak sesuai dengan kondisi infeksinya. Kan kalau kita dapat pasien sepsis atau infeksi, harusnya orang itu suhunya kan tinggi ya. Jadi orang itu kan suhunya harusnya meningkat gitu, suhunya atau nadinya juga akan meningkat. Itu kan wajar ya. Jadi kalau orang tuh demam, biasanya suhunya pasti akan ikut tinggi dan suhu tubuhnya, nadinya akan tinggi dan suhu tubuhnya akan meningkat. Tetapi pada orang-orang hipotiroid, karena kondisi metabolisme yang rendah, jadi walaupun ada infeksi, dia tidak akan terjadi demam, dia tidak demam dan dia juga tidak mengalami takikardi gitu. Jadi dia kesannya kayak normal kalau kita periksa, padahal sebenarnya itu semua karena hipotiroid. Jadi harus waspada, hati-hati kalau kalian mendapatkan pasien-pasien yang seperti itu kayak gitu ya. Jadi karena metabolisme lemaknya juga bermasalah, melambat semua, jadi kolesterol, trigliserid semuanya tinggi semuanya. Nah, kemudian ini yang mixed edema koma. Nah, ini koma X mixed edema ya. Kalau kalian membayangkan judulnya ya, ini koma mixed edema, bayangan kalian
mungkin beberapa dari kalian kan bayangkan orangnya gemuk, bengkak banget semuanya, tapi sebenarnya salah ya. Jadi ini mispersepsi nama. Jadi mixed edema koma itu bukan identik karena pasiennya itu gemuk terus bengkak semuanya kayak gitu. Jadi bisa aja pasiennya tidak tampak gemuk atau bengkak kayak gitu. Pasiennya mungkin aja bisa biasa-biasa aja tuh bisa kayak gitu. Jadi saya juga nggak tahu sih namanya dari mana. Cuman yang jelas berbeda dengan mixed edema yang tadi pada hipertiroid yang bengkak kaki, terus yang ada kakinya kayak ada krusta-krustanya atau kemerahan seperti itu, kayak gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kegawat daruratan yang sangat tinggi sekali mortalitasnya dan sangat jarang. Selama saya pendidikan, saya kayaknya belum pernah nemu juga mixed edema. Dan selama saya sudah lulus, saya juga belum pernah ketemu. Saya pernah ketemu pasien hipotiroid tapi nggak sampai mixed edema gitu ya. Katanya di sini insiden rate-nya juga cuman 0,22 per juta per tahun kayak gitu ya. Nah, dia juga sama ada faktor presipitatnya atau faktor pencetusnya. Jadi terutama biasanya obat-obatan. Kalau di negara barat biasanya pencetusnya adalah suhu dingin. Jadi musim dingin ya yang sangat dingin sekali itu pencetusnya. Jadi karena dia kena udara yang dingin akhirnya mencetuskan semakin menurunkan metabolisme tubuhnya dan akhirnya menyebabkan menjadi mixed edema ini atau koma gitu, koma mixed edema. Juga salah satunya adalah penghentian obat-obatan. Jadi kalau dia ingat ada pasien-pasien yang post operasi tiroid, dia dilakukan total, terus kemudian dia kan harus minum suplemen tiroid, dia eutiroksin biasa potiroksin seumur hidup, tapi kemudian dia nggak minum, nah biasanya salah satunya dia bisa saja jatuh ke mixed edema, kayak gitu. Jadi biasanya ada faktor pencetus, nah itu harus kalian cari tahu. Bisa juga infeksi, biasanya karena gangguan juga karena infeksi seperti itu bisa menimbulkan osisnya. Jadi nanti kita akan belajar juga sistem scoringnya juga ya. Jadi di mixed edema koma ini juga ada sistem scoringnya. Jadi di situ akan ada poin-poinnya berapa sih nilainya yang bisa kita curigai ke sana. Tapi yang jelas ada 2 tanda marker utamanya ya. Jadi kalau kalian mendapatkan pasien itu datang dengan kondisi koma atau mungkin tidak sadar atau penurunan kesadaran, ada penurunan kesadaran, kemudian juga pasiennya itu dia itu suhu, jadi dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi infeksinya, kalian bisa mencurigai pasien ini jangan-jangan punya hipotiroid dan sekarang lagi jatuh ke koma mixed edema kayak gitu. Jadi biasanya pasien itu ada penurunan kesadaran, jadi koma atau letargi atau apapun, terus ditambah dengan suhu tubuh yang nggak wajar, yang dingin sekali, kalau kita raba dingin, terus juga tandanya orangnya kayak infeksi, semua markernya menunjukkan infeksi, leukositnya tinggi, CRP tinggi, tapi kok suhu tubuhnya nggak ini, itu bisa kita curigai jangan-jangan dia ini masuk ke mixed edema. Apalagi kalau kita tahu dia punya riwayat hipotiroid sebelumnya, misalkan dari keluarganya gitu ya. Dan kalau di literatur dikatakan ini paling sering menyerang pada orang tua, jadi jarang banget pada orang-orang muda. Jadi entah kenapa seringnya ditemukan pada orang-orang lanjut usia, biasanya di atas 60 tahunan atau 50 ke atas, tapi rata-rata biasanya 60-an, terus biasanya pada musim dingin, karena terkena udara dingin yang ekstrim, kayak gitu. Dan ini paling sering sekali terjadi kalau di luar negeri. Nah ini scoringnya, jadi scoringnya ini, jadi juga sama, yang kita lihat juga suhu, tapi beda ya. Kalau tadi kan suhunya di atas 38, 39, ini di bawah 35-an biasanya. Terus kesadarannya gimana? Kalau tadi tuh kayak agitasi, gelisah, yang ini cenderung kayak koma atau bahkan stupor atau letargi kayak gitu. Dan juga pencernaannya. Jadi ini berkebalikan dari BW score tadi ya, tapi hampir mirip gitu. Cuman EKG-nya ini kalau kalian tahu ini ada other EKG change, ini biasanya kayak ada AV block atau ada kayak irama-irama bradikardi kayak gitu, itu termasuk EKG-nya itu, jadi harus dikasih poin juga kayak gitu. Nah terus harus dievaluasi juga semua elektrolitnya juga dievaluasi. Nah kalau nilainya dia lebih atau sama dengan 60, berarti kemungkinan besar pasien ini memang masuk ke mixed edema koma kayak gitu ya. Tapi kalau masih di antaranya 25 atau 57 itu kemungkinan besar impending. Kalau memang impending, evaluasi aja berkala tiap harinya untuk kita lihat gimana nilai dari scoring ini kayak gitu. Kalau nanti makin lama makin meningkat, ya berarti benar, berarti jangan-jangan dia adalah mixed edema dan kita perlu segera memberikan terapi juga kayak gitu. Kalau kurang dari 25,
berarti dia bukan kayak gitu ya. Mungkin kita bisa mengarahkan jangan-jangan ada penyebab yang lain gitu penyebabnya. Oke, nah terapinya, prinsipnya juga sama, mortalitasnya lebih tinggi, bisa 30-40%, sama-sama ICU setting. Kemudian dari tes laboratoriumnya itu juga sama, semua profil tiroid, terus kemudian cek lab lengkap seperti kimia klinik, DPL, kemudian juga kultur juga perlu kayak gitu ya. Dan ingat, kadang-kadang tadi leukositnya juga bisa tidak meningkat karena metabolisme yang tinggi sehingga filtrasi perpindahan dari sel-sel darah pun dari sutul dan segala sesuatunya itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi produksinya juga seperti melambat kayak gitu ya. Jadi bisa saja dia tidak meningkat. Jadi jangan dijadikan patokan kayak gitu. Nah, terus kemudian tadi kan kita tahu dia dingin banget nih, biasanya cenderung hipotermi. Kita harus lakukan juga, kalau tadi kan dia demam, biasanya kita harus kasih kompres air kayak gitu. Nah, kalau ini kan kita harus kasih selimut. Kalaupun mau menghangatkan tubuhnya, disarankan tidak terlalu agresif. Karena kalau sampai kita terlalu agresif dalam melakukan penghangatan istilahnya seperti menghangatkan tubuhnya, nanti tubuhnya akan menjadi cepat vasodilatasi, nanti akhirnya menjadi shock gitu. Jadi hati-hati, dia nggak boleh terlalu cepat dalam menurunkan suhu tubuh kayak gitu ya. Nah, terus kemudian juga lebih baik kita menggunakan selimut yang biasa saja, tidak disarankan untuk menggunakan selimut elektrik gitu. Jadi selimut biasa aja, pokoknya biarkan dia bisa beradaptasi dengan normal kayak gitu. Nah, kemudian biasanya pasien-pasien mixed edema ini lama-lama akan jatuh ke gagal nafas. Jadi biasanya intubasi dibutuhkan. Nah, kalau saturasi dari hemoglobinnya rendah, jadi HCT-nya rendah, sarannya untuk dilakukan transfusi supaya untuk meningkatkan perfusi dan oksigenasi dari jaringan-jaringan atau organ-organ. Nah, kemudian juga harus dievaluasi support kardiovaskulernya kayak gimana. Jadi kalau sampai ternyata didapatkan tensinya yang turun, jangan-jangan dilihat ada perdarahan atau penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, ada satu pada pasien hipotiroid, apalagi mixed edema koma ini sering sekali disertai, ada beberapa kasus tuh sering disertai dengan adrenal insufisiensi. Oleh itu kadang-kadang perlu pemberian hidrokortison gitu ya. Hidrokortison itu steroid untuk mengatasi juga inflamasinya juga untuk mengatasi kekurangan dari adrenalnya. Biasanya diberikan ini adalah untuk mengatasi kekurangan adrenal gitu. Nah, biasanya dipilihnya adalah hidrokortison yang kerjanya cepat. Kemudian juga efek inflamasinya cukup bagus, antara 50 sampai 100 mg tiap 6 sampai 8 jam kayak gitu ya. Terus jangan lupa diatasi tadi hiponatreminya. Kalau pasiennya hiponatremi berat, itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, sehingga perlu kita berikan pemberian infus NaCl 3% kayak gitu. Mungkin pemberian infus lebih lanjut kalau nanti kalian mau tanya boleh, tapi biasanya kita harus ada materi sendiri kalau untuk elektrolit, karena ini biasanya pembahasannya lebih agak rumit karena kita harus hitung kebutuhan natrium berapa, kebutuhan cairannya berapa, itu ada perhitungannya sendiri kayak gitu. Nah, kemudian untuk pemberian hormon tiroidnya jelas kita harus kasih levotiroxin. Nah, biasanya diberikan adalah levotiroxin IV karena pasiennya biasanya jarang sadar, biasanya kan kondisinya nggak terlalu bagus, jadi biasanya dikasihnya IV atau intravena. Tapi kalau memang sediaannya di rumah sakit kita nggak ada, di sini pun saya juga masih belum pernah ngasih IV, jadi biasanya masih per oral, itu biasanya kita via NGT. Atau kita juga bisa memberikan berganti-gantian dengan hormon T3 atau T4, tapi di Indonesia ini belum ada ya, jadi harusnya itu ada, tapi sampai sejauh ini saya belum pernah dengar ada pemberian hormon khusus T3 atau T4 kayak gitu. Cuman ini kan guideline yang dari luar ya. Jadi kita ikut guideline internasional, tapi kalau di Indo sendiri biasanya kita cuma kasih levotiroxin, dan itu pun masih dosis yang masih pakai per oral, jadi kita lakukan dengan NGT kayak gitu. Nah, terus kita harus evaluasi rutin, biasanya tiap 3 hari setelah terapi inisiasi untuk memastikan bahwa tiroidnya tadi meningkat. Kalau TSH-nya turun banget tadi, kita akan evaluasi TSH-nya. Kalau TSH tinggi sekali, kita harus evaluasi TSH turun. Kalau FT4-nya atau T3-nya itu turun sekali, kita harus memastikan itu naik kayak gitu. Jadi harus biasanya 3 hari sekali kita evaluasi. Nah, kalau pada settingan ini karena dia awalnya IV, kita harus ganti per oral. Kalau pasiennya sudah sadar, segera ganti per oral kayak gitu. Jadi supaya dia bisa juga tetap fungsi-fungsi dari silia-silia pencernaannya juga masih tetap berfungsi dengan baik gitu. Jadi yang terlalu lama. Nah, oke. Kesimpulannya atau mungkin ringkasan ya. Jadi kita udah belajar bahwa ada 2 macam kegadaratan tiroid, yaitu mixed edema koma sama krisis tiroid. Nah, semuanya yang penting adalah klinis. Jadi tidak ada laboratorium yang
satu-satunya istilahnya kalau T3 segini atau T4 segini, oh ini mixed edema, oh ini krisis tiroid, enggak, semuanya ada dari gejala klinis. Kalau kalian tadi lihat lagi sistem scoringnya itu semua adalah klinis ya, jadi tidak melibatkan laboratorium ya, kecuali elektrolit, tapi secara general itu semua kebanyakan adalah klinis. Jadi pastikan kita tahu gejala masing-masing dari penyakit ini gitu. Dan ketika untuk menentukan ini benar-benar butuh kemampuan kita untuk menentukan secara klinis sehingga kita bisa memberikan terapi yang terbaik dan akhirnya kita bisa mengatasi komplikasinya dengan baik gitu. Karena kalau kita benar-benar memberikan yang terbaik, terapi yang terbaik, hipertiroid terutama itu yang krisis tiroid itu bisa membaik dengan benar-benar bagus gitu ya. Dia bisa sembuh dengan baik. Cuman kalau mixed edema memang orang-orang bilang, saya jujur saya belum pernah mempunyai pasien ini, jadi saya sendiri juga nggak tahu, tapi kebanyakan dari literatur bilang prognosisnya jelek gitu. Tapi ada juga sih yang selamat kayaknya dari literatur, tapi jarang sekali yang biasanya saya baca, biasanya malah memang akhirnya meninggal. Jadi tapi yang jelas kalau kita bisa menangani yang cepat, terutama settingannya biasanya di ICU, ya pasti akan berhasil dengan baik kayak gitu ya. Jadi yang penting kita tahu diagnostiknya. Kalau kita bingung ya butuh kadang-kadang nggak cuman kita sendiri, butuh kerjasama, butuh kayak mungkin harus conference dengan teman-teman sejawat yang lain atau enggak untuk edukasi bersama supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk pasien gitu ya. Jadi nggak semuanya itu kita tangani sendiri. Apalagi kasus-kasus seperti ini kadang-kadang kita butuh multidisiplin dari yang teman-teman lain. Jadi kita butuh juga pendapat atau asupan mungkin dari gizi, dari segala teman-teman yang lain. Kadang kalau yang tadi AF kita juga butuh bantuan dari teman jantung dan segala sesuatunya kayak gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mungkin kita akan diskusi sama-sama ya. Oke, thank you. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Dok. Ini pertanyaan cukup banyak. Oke. Sebentar saya pause dulu ya. Ya. Yang pertama, Dok, dari Hana. Dok, kenapa pada pemeriksaan awal oleh dokter disuruh menelan ludah? Menelan ludah? Iya, Dok. Pemeriksaan awal yang mana ya? Sorry. Sorry. Iya. Oh, oke. Pada pemeriksaan oleh dokter ya. Oke, saya ngerti maksudnya. Ya. Oke, saya jawab satu-satu aja ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya menelan ludah itu adalah, jadi gini loh, ini kelenjar tiroid kita itu nempelnya kan ada di depan sini nih. Nah, dia itu kan nempel di bagian kartilage kita yang di sini ya, tulang kita yang di sini nih. Nah, kalau kita untuk memastikan apakah itu benar-benar tiroid, kelenjar tiroid atau enggak yang membesar. Jadi biasanya untuk pemeriksaan nodul tiroid atau struma. Nah, kita biasanya megang di sini, terus orangnya disuruh menelan. Jadi suruh telan ya. Nah, kalau benjolannya itu ikut bergerak, artinya itu adalah kelenjar tiroid yang membesar, kayak gitu. Jadi dia harus mengikuti pergerakan dari menelan. Kalau seandainya kelenjarnya membesar, tapi dia fix, dia nggak ikut dengan gerakan menelan kita, kemungkinan besar itu pembesarannya bukan dari tiroid. Jadi mungkin jangan dari kelenjar getah bening gitu. Mungkin maksudnya itu untuk memeriksa apakah itu benjolannya itu tiroid atau bukan gitu ya. Tapi bukan untuk menentukan hipertiroid atau menentukan hipotiroid gitu. Yang kedua dari Hana juga, Dok. Kenapa yang disuruh cek T3, T4 dan TSH, Dok? Oke, jadi fungsinya untuk apa? Ini tadi mungkin juga sudah saya jelaskan tadi ya sekilas. Jadi kenapa? Karena kalau pada hormon tiroid ya siklusnya itu gitu. Jadi pada tiroid itu kan kita pertama tadi semua kelainan tiroid baik hiper maupun hipo itu kan kita harus bisa membedakan. Ini pasien ini primer atau sekunder. Kalau primer berarti kelainannya adalah dari kelenjar tiroid yang ada di leher. Tapi kalau sekunder berarti masalahnya adalah di otak, di hipofisis yang menghasilkan hormon TSH tadi, thyroid stimulating hormone yang berlebihan, yang istilahnya dia ini kayak jadi pimpinannya untuk menyuruh kelenjar tiroid untuk memproduksi T3 dan T4. Karena yang dihasilkan oleh anterior pituitary kita adalah TSH, dan yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid kita adalah T3 dan T4, maka itulah yang harus kita periksa gitu. Jadi kita harus menentukan mana yang tinggi. Kalau ininya tinggi, jadi misalkan ya, T4-nya tinggi, ini sebenarnya salah satu sih, nggak semuanya T3 diperiksa. Jadi biasanya saya juga jarang periksa T3, karena kita bisa yang paling penting TSH sama T4 aja. Nah, tapi kalaupun kita nanti harus periksa salah satu, seperti tadi pertanyaan saya, apa jadi yang menentukan ini primer atau sekunder?
yaitu adalah TSH gitu ya. Jadi kita periksa dulu TSH-nya. Kalau TSH-nya tinggi, artinya yang di otak itu produksinya berlebih. Nah, kita bisa mikir kalau produksi yang di otak berlebih, itu artinya kemungkinan besar adalah karena dia menerima sinyal dari bawah sini. Jadi kan saya bilang ada negatif feedback. Dia adalah menerima sinyal dari hormon tiroidnya itu terlalu rendah sehingga si leher ini, bukan leher ya, kelenjar tiroidnya itu seperti memberikan perintah ke otak bikin yang banyak ya. Jadi disuruh istilahnya si atasan ini bikin produksi yang banyak supaya dia bisa makin merangsang lehernya untuk memproduksi tiroid kayak gitu kan, yang diharapkan seperti itu gitu. Jadi kalau TSH-nya tinggi, maka kemungkinan besar T4-nya ini dia rendah kayak gitu. Kalau itu berarti artinya adalah hipotiroid gitu. Tapi kalau dia kayak gitu berarti hipotiroidnya adalah hipotiroid yang primer kayak gitu, karena di sini yang bermasalah kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita lihat TSH-nya tinggi dan ininya juga tinggi, di sininya T4-nya tinggi, artinya itu adalah hipertiroid karena sekunder. Jadi karena memang TSH-nya tinggi, sehingga FT4-nya atau T4-nya juga ikut tinggi juga. Jadi karena benar satu jalur kayak gitu. Tapi kalau negatif feedback-nya yang berperan, artinya adalah dia primer murni dari sini yang bermasalah gitu. Oleh karena itu kita harus cek minimal 2, jadi T4 sama TSH, nggak harus T3. Apalagi kalau kalian bukan BPJS biasanya mahal, jadi ini hormon satu pemeriksaan ini bisa 200-300 ribuan rata-rata. Jadi biasanya kita sarankan sih TSH atau T4 aja kayak gitu. Fungsinya pemeriksaan apa ya? Fungsinya tadi untuk menentukan. Jadi untuk menentukan dia hiper atau hipotiroid dan ini kelainannya primer atau sekunder. Terus pertanyaan ketiga ya, saya baca aja langsung deh, nggak apa-apa. Iya dok. Dok, lebih bahaya mana, hiper atau hipo? Dua-duanya sama-sama bahaya. Tadi namanya juga ada kegawatan dua-duanya, jadi sama-sama bahaya, baik hipo ataupun hiper. Tetapi memang yang lebih kelihatan klinisnya itu biasanya hiper. Kita banyak banget miss pasien hipotiroid. Jadi banyak hipotiroid itu tidak terdeteksi. Kenapa? Karena ya kan orangnya cenderung males, nyantai-nyantai. Jadi orang kayak gitu tuh kan jarang mengeluh ya, karena dia pikir ya udah memang dia nyantai atau mungkin males gitu, maksudnya atau gemuk, biasa orangnya kayak gitu. Jadi kita nggak mikir. Tapi kalau orang hipertiroid itu lebih nggak nyaman. Kenapa? Karena dia kayak sering merasa berdebar-debar, terus keringetan, nggak enak, gelisah gitu. Jadi biasanya biasanya itu kan membuat dia cemas. Nah, karena cemas dia akan datang ke dokter. Nah, tapi orang hipotiroid itu jarang banget yang mencemaskan karena dok kok berat badan saya makin lama makin meningkat terus ya, terus dia akhirnya pergi ke dokter. Biasanya dia akan coba diet, dia akan coba dulu bermacam-macam ini, baru kalau dia frustasi baru dia akan ke dokter karena pengen menurunkan berat badan, biasanya gitu. Kalau di rumah sakit biasanya kalau kita melihat pasien itu muda, apalagi muda terus penambahan berat badannya nggak wajar, kita memang biasanya kita sarankan untuk cek tiroid. Dan sering banget kita temukan ternyata pasien-pasien yang obesitas kita itu ternyata dia hipotiroid. Dan setelah kita kasih obat, obesitasnya bisa turun gitu. Tapi bukan berarti semua pasien obesitas itu hipotiroid ya, jangan salah sangka seperti itu ya. Tapi pada beberapa yang kita lihat berat badannya naik dengan tidak wajar, kita biasanya bisa curiga ke sana gitu. Untuk pasien-pasien yang memang cuman datang ke poliklinis, cuman yang kayak nggak ada keluhan, nah kita bisa evaluasi itu. Terus yang keempat, apakah benar penderita tiroid harus minum obat seumur hidup? Tergantung yang mana. Jadi gini, kalau seandainya dia hipertiroid, itu biasanya saya selalu bilang ke pasien, rata-rata pengobatannya kurang lebih 2 tahun pada pasien hipertiroid ya, kalau dia respon. Jadi 2 tahun itu dengan target kita adalah untuk mengontrol hormonnya, sambil nanti menurunkan tapering pelan-pelan. Jadi, karena kan seperti saya bilang, awal dosisnya akan dosis tinggi, terus kita turunkan pelan-pelan. Nah, menurunkan pelan-pelannya itu kadang-kadang bisa naik turun. Nah, itu tergantung dari respon tubuhnya dia. Jadi, seringkali dalam penurunannya itu bisa dalam 2 tahun. Tetapi ada beberapa pasien itu yang memang sampai 2 tahun sudah dosis terkecil, ketika di stop ternyata nggak bisa, ternyata kumat lagi. Sehingga kalau kumat lagi ya kita harus lanjutkan. Nah kalau kayak gitu tapi kita harus cari dosis terkecil berapa yang akan boleh diminum, yang bisa diminum itu dan bisa ditolerir oleh tubuhnya supaya dia nggak terlalu banyak minum obat kayak gitu. Tetapi untuk pasien hipotiroid rata-rata biasanya kalau apalagi itu penyebabnya karena post operasi ya, jadi karena tiroidektomi total, jadi kan emang hormon tiroid itu kelenjar tiroid itu udah diambil ya, fungsinya adalah sebagai replacement kan, dia untuk pengganti, jadi dia harus minum levotiroxin ya seumur hidup, itu nggak bisa diputus. Kalau nanti dia diputus, dia lama-lama bisa hipotiroid dan jatuh ke koma mixed edema gitu. Jadi ya nggak bisa di stop kayak gitu ya. Jadi tergantung penderita tiroid yang mana nih gitu. Tapi yang jelas kalau post operasi
Makanya kalau ada pasien yang mau operasi tiroid, saya selalu bilang, Ibu kalau mau operasi tiroid boleh, tapi coba difikirkan. Kalau hanya untuk karena estetik, ya boleh-boleh aja. Tapi nanti Ibu harus tanya ke dokter bedahnya, ini operasinya gimana, total atau enggak. Kalau total, ya Ibu harus siap-siap minum obat tiroidnya seumur hidup, obat penambah tiroid, karena kita tetap butuh yang namanya hormon tiroid itu gitu. Kalau ternyata Ibu siap dengan minum obat itu, ya udah nggak apa-apa. Karena ada beberapa pasien saya, dia cukup kecewa karena dulu dia benjol besar, dioperasi, ternyata total yang diambil dan mungkin edukasinya kurang, dia jadi harus datang terus setiap hari minum obat, dan dia bilang dia capek. Ya gimana, orang udah diambil total, kebetulan udah total semua, paratiroidnya juga kena kebetulan waktu itu, dan mungkin kurang edukasi, jadi dia harus kalsiumnya juga bermasalah dan segala sesuatunya. Tapi ya mau nggak mau, karena kan ya sudah konsekuensi karena dia dioperasi kayak gitu ya. Terus lebih bahaya mana tiroid padat dengan yang cair? Ini agak rancu ya, pertanyaan tiroid padat dan cair. Sebenarnya nggak ada tiroid padat atau cair. Mungkin maksudnya nodul tiroid ya. Nodul tiroid itu kan berbagai macam ya. Jadi nodul tiroid itu ada yang apa namanya, diffuse, ada yang multinoduler, ada yang sebenarnya kita pikir nodul ternyata kista. Mungkin kista yang dianggap cair. Ya, kalau saya mungkin tidak bahas terlalu jelas, tapi kalau nodul tiroid atau ada benjolan tiroid, itu ada flowchart-nya. Jadi kita harus pastikan dulu nodulnya ini. Jadi gini, kalau ada pasien benjolan, kita harus lihat dulu hormonnya, itu jelas ya. Kalau hormonnya bermasalah, jadi misalkan hormonnya menunjukkan dia hormonnya hipertiroid, ya udah nggak usah diapa-apain, tangani dulu hormonalnya, bikin dia menjadi eutiroid atau tiroidnya menjadi normal. Setelah itu, kalau pasien itu memang hipertiroid, mayoritas benjolannya akan mengempes. Pada beberapa pasien bisa mengempes dan hilang. Jadi dia akan kempes dan hilang. Jadi karena tiroidnya terkontrol, dia ngempes sendiri. Jadi tidak membesar lagi gitu. Tapi ada beberapa kasus yang memang masih tetap membesar. Nah, kalau masih tetap membesar, biasanya lanjut berikutnya kita harus USG, kita harus lihat nih, ini benjolannya apa gitu. Kalau ternyata tidak ada kecurigaan ke arah ganas, atau ternyata memang benjolnya kista, kalau kista ya tinggal diaspirasi. Tapi kalau dia padat, kita biopsi ya kita lihat ada ganas atau enggak, dia masuk tirat mana. Kalau dia masuk tirat 3, 4, biasanya kan ganas, tapi kalau 1, 2 biasanya mildly suspicious atau non suspicious. Jadi kalau kayak gitu nggak usah diapa-apain, boleh wait and see, atau ya kalau mau kamu ambil berarti istilahnya hanya untuk estetik kayak gitu, tapi dengan edukasi seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau saya bilang lebih bahaya mana tiroid padat atau ganas, ya tergantung hasil biopsinya, ganas atau enggak. Kalau ganas ya harus operasi karena penanganannya berbeda jelas gitu. Terus penyebab terjadinya tiroid, maksudnya mungkin penyakit tiroid kali ya. Jadi nah ada banyak penyebabnya. Jadi kebanyakan adalah ada beberapa yang autoimun ya. Jadi pada beberapa pasien yang kayak Graves' disease itu autoimun. Ada kalau kita cuma ngomong nodul tiroid yang besar atau kayak goiter yang endemik, yaitu karena asupan makanan, karena garam yodium, atau karena kekurangan yodium, itu juga bisa kayak gitu. Jadi ada banyak kayak gitu. Ini saya nggak tahu ini, tapi yang jelas kalau kita berbicara emergensinya tadi, kalau misalkan tanya penyebab tiroid kegawatan, ya itu berarti ada faktor pencetus, dan biasanya memang dia punya bakat dasar hiper atau hipo, terus kemudian mungkin nggak terkontrol dengan baik, dan ada faktor presipitannya itu, sehingga itu yang menyebabkan kegawatannya. Tapi kalau apa yang menyebabkan nodul, saya nggak jelas nih penyebab terjadi tiroid itu maksudnya apa ya, tapi kalau nodul ada banyak, bisa dari faktor genetik, bisa dari faktor autoimun, atau bisa juga dari faktor tadi makanan karena kurang yodium, ada banyak. Apakah ada juga faktor genetik? Iya, kalau nodul masih bisa, iya. Tips-tips terhindar dari tiroid. Tips terhindar. Ini terhindar gimana ya? Saya agak bingung karena kalau seandainya sampai ini nodul, ya nggak ada tipsnya sih, nggak ada tipsnya. Kalau memang ya jelas makanan, kalau makan yang bisa kita cegah. Makanya kita sekarang garam kan harus beriodium. Dulu zaman dulu ketika Indonesia masih banyak era endemis di kayak mungkin dulu tuh zamannya yang paling sering tuh kayak di Gunung Kidul ya. Dulu saya sering dengar ceritanya di Gunung Kidul itu karena daerah pegunungan, terus yodiumnya kurang karena kan jauh dari pantai itu banyak banget yang endemis gondok gitu. Satu kampung bisa gondok semua. Dulu keluarga saya juga ada satu orang yang gondok yang sampai besar gitu, dioperasi ya udah gitu, habis operasi ya baik-baik aja gitu. Tapi karena kadang-kadang dimakannya nggak bener lagi ya bisa timbul lagi gitu. Jadi kalau emang karena masalah itu ya makan dari yodium. Tapi harusnya kalau zaman sekarang karena garam beriodium sudah merata, harusnya sih nggak akan terjadi. Cuman kalau menanyakan kalau saya nggak mau kena Graves, saya nggak mau kena Hashimoto, ya saya nggak tahu caranya karena itu autoimun. Itu semua memang istilahnya
terjadi sendiri, itu karena antibodi dalam tubuh kita yang bisa timbul tiba-tiba kita kena Hashimoto thyroiditis atau kena Graves, itu nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, berapa ukuran normal buat TSH, T4 sama T3? Tergantung laboratorium. Saya nggak bisa jelaskan karena setiap laboratorium punya range yang berbeda-beda. Saya juga nggak pernah hafal, karena biasanya kalau saya periksakan di lab ini hasilnya beda, saya periksakan di lab sini juga hasilnya bisa berbeda. Cuman memang rata-rata kalau TSH itu biasanya antara 0, saya agak lupa sih, saya nggak bisa pastikan lah. Biasanya saya selalu lihat range dari laboratoriumnya kayak gitu. Selalu saya catat. Jadi kalau memang kita ini harus range-nya dalam batas normal atau enggak gitu ya. Jadi ini sih tergantung laboratoriumnya. Saya nggak bisa jawab kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya dari Aditya ya. Dari Dokter Aditya. Oke. Untuk pasien dengan tangannya tremor, apakah tremornya bisa menghilang? Bisa, jelas, karena tremor itu kan hanya karena metabolisme dari yang berlebihan ya, jadi karena gerakan otot involunter yang berlebihan, jadi bisa gitu, bisa hilang. Kalau tiroidnya terkontrol bisa. Oleh karena itu setiap kali kontrol pasien hipertiroid, salah satunya kita harus selalu periksa tadi fine tremornya itu harus kita periksa. Jadi orangnya disuruh lurus gini, terus nanti dikasih kertas, nanti kita lihat gitu. Biasanya soalnya seringkali pertemuan berikutnya itu udah enakan setelah minum hormon tiroid, setelah minum tirosol atau minum PTU itu enakan. Tapi ternyata ini tremornya masih ada. Jadi kalau kita kasih kertas dia masih getar. Terus selain itu saya selalu raba tangannya. Tangannya masih basah atau enggak. Orangnya enggak tremor tapi tangannya masih basah. Oh, berarti secara klinis masih belum sempurna. Jadi tetap harus kita evaluasi ini pengobatannya masih dengan dosis yang sama atau bisa masih perlu saya naikkan kayak gitu. Terus yang kedua, apakah pasien tangannya tremor itu sudah pasti hipertiroid? Kalau dia dengan tiroid, iya, kemungkinan besar pasti itu karena tiroid. Tapi kalau ternyata karena banyak pasien datang dengan tangannya tremor, terus kemudian saya cek hormon tiroidnya ternyata normal, ya itu berarti bukan karena hormon tiroid. Kita harus cari tahu evaluasi penyebab tremor yang lain ya. Apakah biasanya kalau memang ternyata dari elektrolitnya normal, saya biasa evaluasi elektrolit karena biasanya menyebabkan tremor kalau nggak hipertiroid ya bisa gangguan elektrolit, bisa karena biasanya dari kayak kalsium terutama biasanya atau kayak kalium, tapi kalium tuh jarang, biasanya malah lemes tangannya. Tapi evaluasi elektrolitnya. Kalau elektrolit juga nggak ada gangguan, biasanya saya konsul saraf, saya evaluasi apakah mungkin ada masalah di otot atau enggak, kita perlu EMG atau enggak kayak gitu, atau ada gangguan kelainan yang lain gitu yang menyebabkan tremornya kayak gitu ya. Terus siapa lagi nih? Indira ya, betul ya? Izin bertanya, apakah pasien dengan riwayat hipertiroid dan datang dengan penurunan kesadaran, apa yang bisa dilakukan dulu dok di FKTP? Dan sejauh mana dokter sudah melakukan tata laksana sebelum rujuk? Ini pertanyaan yang cukup bagus ya, yang sangat praktis banget. Jadi kalau pasien ada riwayat hipertiroid, datang dengan penurunan kesadaran, berarti kecurigaan pertama, curigai kemungkinan besar dia adalah krisis tiroid. Karena itu yang paling mungkin kalau dari orang hipertiroidnya. Tanya apakah dia ada menghentikan obat-obatan. Nah, cuman ingat, penurunan kesadaran kita nggak harus selalu fokus ke hipertiroid. Itu hanya sebagai tambahan data kita. Penurunan kesadaran selalu kita evaluasi apakah itu intrakranial dan ekstrakranial kayak gitu ya. Kalau intrakranial ya kalian harus evaluasi, itu kan bidangnya untuk saraf ya. Jadi apakah dia stroke atau bukan, biasanya kayak gitu. Atau kayak ada trauma, ada perdarahan kayak gitu. Jadi lihat pupilnya kayak gimana, terus ekstremitasnya, maksud saya refleks-refleks patologis, fisiologisnya ada atau enggak, itu setidaknya untuk kita bisa melihat penurunan kesadarannya intrakranial atau enggak. Kalau ternyata enggak ada, semuanya bagus, refleks-refleksnya masih bagus, enggak ada tanda-tanda untuk ke arah CVA, juga kata keluarga juga memang sudah lama penurunan kesadaran, bukan yang mendadak, yang jatuh tiba-tiba kayak gitu. Karena kalau kayak hipertiroid, krisis tiroid itu biasanya nggak mungkin secara mendadak terus tiba-tiba orangnya habis senang-senang makan terus langsung geblak gitu. Penurunan kesadaran tuh walaupun dia punya hipertiroid ya kecurigaan kita pasti lebih ke arah stroke kalau kayak gitu kan. Jadi dia pasti udah yang lemes dulu, yang demam-demam, yang udah nggak enak. Jadi pasti perlahan-lahan. Jadi kalau interna itu kalau penurunan kesadarannya itu jarang banget yang dadakan gitu ya. Jarang banget yang dadakan kecuali karena kesalahan misalkan suntik insulin terus dia nggak makan ya itu drop langsung itu bisa, atau minum OAD tapi dia nggak makan ya drop langsung bisa. Tapi biasanya pasti ada kayak ada tahap-tahapannya gitu. Jarang yang habis mandi terus tiba-tiba dia geletak dok gitu. Ya jarang banget kita temukan ternyata dia
krisis tiroid kayak gitu. Jadi tentukan dulu dia intra atau ekstrakranial. Nah, kalau bukan intrakranial, ekstrakranial apa aja? Riwayat orang beradu kesadaran ekstrakranial tuh biasa dari gangguan gula tadi. Jangan-jangan dia hipoglikemi. Jadi ya selalu evaluasi yang dilakukan ya evaluasi gula darahnya. Dia hipo atau enggak kayak gitu. Karena orang hipo bisa juga orangnya kan dingin kan, akralnya dingin, terus orangnya kesadarannya menurun kayak gitu. Jadi kalau dia udah koma hipoglikemi kan seperti itu. Terus kedua juga bisa dari elektrolit. Mungkin agak susah periksa elektrolit kalau di rumah sakit ya. Jadi kalau di puskesmas atau di lini pertama kayak di klinik itu mungkin agak sulit lab-labnya. Kecuali kalian punya lab khusus yang untuk elektrolit itu kan cepet ya. Kalau memang bisa ya lebih bagus. Tapi kalau memang nggak bisa ya itu mungkin di skip. Tapi setidaknya ada kemungkinan gangguan elektrolit. Tapi kalau seandainya atau ada ternyata dari jantung juga bisa gitu. Jadi jantung dari seperti gangguan irama jantung segala sesuatunya itu kan bisa minimal dari perabaan aja kita bisa. Jadi jangan langsung hanya karena hipertiroid kita langsung curiga dia krisis tiroid gitu. Nah, kalau krisis tiroid dengan penurunan kesadaran pasti harus ada gejalanya. Jadi kayak dia pernah putus obat, terus keluarganya harus bilang, iya kemarin-kemarin demam tinggi, terus orangnya gelisah, kayak gaduh gelisah, terus tiba-tiba sekarang jadi kayak tidur terus kayak gini ya mungkin. Jadi jangan-jangan dia ini karena krisis tiroid yang udah parah sekali kayak gitu. Ya kalau kayak gitu yang bisa dilakukan prinsipnya juga tetap ABC. Jadi airway, breathing, circulation itu semua yang harus kita lakukan untuk dilakukan, memberikan infus. Kalau memang ternyata ada kecurigaan untuk ke arah krisis tiroid, kalian sudah lakukan, ya berikan dia infus, berikan dia cairan supaya hipertermia teratasi. Jadi jangan sampai suhunya tinggi kayak gitu. Jadi terus kalau memang ternyata ada kira-kira tanda-tanda infeksi, ya kalian harus lihat kira-kira infeksinya mana. Berikan apa yang ada di situ gitu ya. Kalau memang bisa misalkan antibiotik empiris dulu yang tersedia gitu dan rujukannya masih lama, maksudnya kayak dulu saya pernah tugas misalkan di Papua kayak gitu dan puskesmas saya jaraknya untuk ke kota aja ke ibu kota kabupaten tuh harus 5 jam 6 jam ya sudah saya izinkan dokter puskesmasnya untuk kasih dulu antibiotik empiris sebelum dia sambil merujuk di perjalanan. Tapi kalau masih di Jawa yang antara puskesmas ke rumah sakitnya cuma 5 menit ya nggak usah lah antibiotik ya, cukup langsung kirim aja kalau menurut saya. Tapi yang jelas pasang infus dengan bagus, terus pokoknya berikan obat-obatan yang terbaik, maksudnya bukan terbaik, maksudnya berikan obat-obatan sesuai dengan indikasi, jadi kayak paracetamol boleh masuk atau apa yang sesuai dengan keluhannya dan oksigenasi yang bagus gitu. Terus ya kirim kayak gitu, karena kita butuh diagnostik lebih lanjut kayak gitu, karena agak susah kalau seandainya saya juga nggak tahu fasilitas apa yang dimiliki oleh FKTP-nya kayak gitu ya. Terus apa lagi nih? Siapa lagi? Dita ya, ini bener ya? Iya dok, Dita Ayu Dewi Larasati. Pada pasien steroid pemberian PTU maksimal berapa kali ya dok? Nggak ada maksimal sih ya, maksudnya gini, jadi kan tadi loadingnya itu kita bisa berikan loading itu 500 sampai 1000 gram. Jadi setelah pemberian loading, 1 jam setelah loading itu bisa kita langsung mulai. Tapi kalau dulu biasanya kita jarang pemberian sampai 500 atau 1000. Jadi biasanya kita kasihnya tuh 300-an biasanya atau 200, langsung 200 oral. Biasanya kalau orangnya lemes banget ya pasang NGT terus digerus terus masukkan GNGT-nya. Terus nanti 1 jam kemudian diberikan lagi 200 tapi per 4 jam. Jadi 6 kali 200 ya diberikan gitu. Jadi nggak ada dosis maksimal. PTU masih boleh berapapun kayak gitu. Tapi dosisnya sesuai dengan yang tadi, itu loading dose dulu antara 500 sampai 1 gram kalau secara yang punyanya ATA 2011. Tapi kalau kita jarang, biasanya kita kasih cuma separuhnya, jadi antara 250 sampai 500. Terus untuk loading dose-nya biasanya cuma dikasih 200 tapi per 4 jam kayak gitu. Terus habis itu lanjutkan. Kalau dia habis itu udah enakan gejalanya, terus ya besoknya kan tetap dikasih PTU. Itu kan masih loading dose awal-awal. Jadi kalau dia udah krisis tiroid membaik, bukan berarti dia normal loh ya. Tapi kondisi dia tetap kondisi hipertiroid. Nah, kita harus kontrol. Jadi kita harus kontrol tapi dosisnya udah mulai kita turunkan. Jadi saya kasih contoh aja lah ya, mungkin lebih enak untuk kalian membayangkan. Jadi misalkan pasien datang dan kalian sudah hitung BW skornya ternyata 60 kayak tadi pasien yang saya ceritakan. Terus kalian kasih loading dan kebetulan kalian kerja di rumah sakit yang memang ada fasilitasnya dan bisa memberikan obat-obatan itu. Jadi kalian kasih loading dose 200 mg PTU, minum makan. Terus 1 jam kemudian diberikan lagi 200, dilanjutkan per 4 jam. Setelah 1 hari 24 jam, jadi setelah 6 kali pemberian 6 kali 200 itu dia enakan, kita bisa turunkan pelan-pelan gitu. Sambil kita lihat, tapi tetap klinis. Nadinya tapi kok masih cepat, masih 100-an gitu. Jadi mandi kok nggak enak ya, masih 100-an, orang juga masih keringetan,
jantungnya kita raba masih berdebar-debar, lanjutkan aja 6 kali 200, nggak ada masalah kayak gitu. Mau dilanjutkan sampai berapa? 3 kali juga, 3 hari boleh, 3 kali 24 jam, karena biasanya gejalanya membaik. Nanti setelah gejalanya udah bagus, sudah enakan, jadi misalkan, oh nadinya udah bagus, orangnya udah nggak demam, terus juga jantungnya udah nggak berdebar-debar, kita bisa turunkan. Jadi dari 6 kali tadi bisa langsung kita turunkan jadi 3 kali, jadi 3 kali 200 gitu. Tapi biasanya diteruskan. Bahkan kadang saya sampai pulang pun dia masih 3 kali 200. Nanti ketika dipoli, kalau dia udah enakan, baru kita lihat sambil saya evaluasi lagi hormonnya. Kalau hormonnya udah bagus, saya coba turunkan. Jadi oke, kita coba turunkan 3 kali 100 ya Pak ya gitu. Tapi kalau Bapak ada gejala, maksudnya udah mulai nggak enak lagi, berdebar lagi, atau kayak diare atau keringetnya muncul lagi, harus kembali lagi kontrol. Mungkin saya harus naikkan dosis obatnya kayak gitu. Jadi itu boleh-boleh aja. Jadi nggak ada maksimal sih, nggak ada kayak gitu. Jadi kita harus sesuai dengan klinis. Karena beberapa kali sering saya udah turunkan, ternyata besoknya dia gejalanya kumat lagi. Akhirnya saya harus kasih lagi PTU-nya kayak gitu. Terus bagaimana evaluasi pasien yang menandakan kegagalan manajemen dari krisis tiroid? Seperti saya tadi bilang, dalam 1 kali 24 jam itu harusnya gejalanya membaik. Tapi bukan pulih. 1 kali 24 jam membaik, 3 kali 24 jam itu udah enakan biasanya orangnya. Dan biasanya target kita dia bisa kita pulangkan dalam 7 hari. Sambil tadi yang tapering pelan-pelan kayak gitu. Jadi kalau seandainya dalam 3 hari aja dia kok masih terus berdebar-debar segala sesuatu, ya kita harus evaluasi. Jangan-jangan ada penanganan kita yang kurang adekuat. Mungkin infeksinya belum teratasi atau faktor pencetusnya belum diatasi nih kayak gitu. Jadi ada faktor-faktor pencetus yang atau presipitannya yang belum kita tangani dengan baik sehingga dia masih terus terpicu gitu. Karena kalau memang ini benar krisis tiroid dengan pengobatan PTU dan segala sesuatu ya pasti membaik. Tapi kalau ternyata infeksi yang belum kita tangani dengan baik, ya dia pasti nggak akan bisa terkontrol dengan bagus. Mungkin antibiotik kita kan makanya harus segera dikultur kan tadi, supaya antibiotik kita juga kuat gitu, ada kuat. Terus gulanya juga harus dikontrol, karena kalau pasien tuh dengan gula yang nggak terkontrol, hiperglikemi, kadang-kadang bisa bikin nggak terkontrol juga nih tiroidnya kayak gitu. Karena gula sendiri kan kita tahu sendiri dia juga akan menimbulkan reaksi inflamasi yang berlebihan juga gitu ya. Kapan dan apa tanda pasien krisis tiroid harus kita rujuk, Dok? Ini settingannya apa ya? Jadi kalau settingan kalian di puskesmas, ketika kalian udah curiga BW skornya impending, yang tadi lebih dari 25, rujuk. Jadi nggak harus nunggu udah di atas 45 baru rujuk, tapi di atas 25 langsung rujuk, karena impending. Kita kan nggak tahu apakah dia akan jadi krisis tiroid atau enggak. Seperti saya bilang, kalau dia impending, itu harus sudah dianggap punya harus dianggap seperti fase fase krisis tiroid gitu. Jadi harus selalu dievaluasi gitu. Jadi harus dilanjutkan terus kayak gitu ya. Dan harus segera dirujuk gitu. Terus kemisan leher, oke. Dok, untuk terapi hipotiroid ibu hamil pertama. Oke. Nah, ini saya suka juga dengan pertanyaan ini. Tiroid pada ibu hamil itu agak berbeda ya. Jadi gini, pada ibu hamil, hormon HCG kita itu mirip dengan hormon tiroid. Jadi pada fase-fase ini saya nggak tahu nih ibu tiroid lini pertama itu hamilnya tuh karena nanti harus kita bagi. Ini trimester 1 atau di atas trimester 1. Jadi 1, 2, 3 itu obatnya beda-beda. Karena itu terkait dengan hormonalnya. Pada fase-fase trimester pertama, hormon tiroid itu beta HCG yang tinggi pada ibu hamil itu mirip banget dengan strukturnya hormon tiroid yang T4. Jadi biasanya tidak efektif untuk melakukan pemeriksaan FT4 pada ibu hamil di trimester 1. Jadi yang kita periksa itu TSH yang ada di otaknya kalau nggak salah ya. Yang maksudnya yang ada di hipofisis kayak gitu. Jadi itu yang biasanya kita evaluasi. Nah, karena itu harus dievaluasi maksudnya kita harus evaluasi lebih ketat kayak gitu. Nah, terus kemudian pada pasien hamil trimester pertama itu tidak boleh diberikan golongan metimazol ya, jadi kayak tirosol, karena itu bisa menyebabkan kelainan kongenital pada janin. Jadi itu sudah larangan ya, udah larangan, jadi udah nggak diperbolehkan. Jadi kalau bisa, jadi saya selalu bilang ke pasien kalau memang pasien itu lagi kontrol tiroid, kalau perempuan saya selalu bilang ada rencana hamil nggak gitu, karena kalau hamil harus bilang ya, karena ini obatnya yang saya kasih tirosol. Karena nanti kalau hamil trimester 1, kalau bisa tirosolnya di stop, harus diganti ke PTU kayak gitu, harus diganti ke propiltiourasil karena itu yang lebih aman buat janin pada trimester 1. Tetapi pada trimester 2 dan 3
ini dari JTA ya, Japanese Thyroid Association. Jadi kalau di Jepang itu ada penelitian pemberian PTU pada trimester 2 dan 3 itu meningkatkan resiko hepatotoksik. Jadi resiko gangguan liver pada kehamilannya itu tinggi. Sehingga mereka tidak sarankan. Jadi pada trimester 2 dan 3 mereka lebih senang switching ke metimazole. Jadi ngerti? Jadi ketika ibu hamil datang kita harus tahu dulu nih, ibu ini hamil trimester berapa, itu harus jelas. Supaya kita tahu obatnya apa. Nah, kalau seandainya dia trimester 1, tirosol di stop diganti PTU. Tapi kalau dia trimester 2 atau 3, itu PTU-nya di stop diganti kembali ke tirosol. Dosisnya sama. Pokoknya sesuai dengan hormonnya kayak gimana. Cuman itu hanya saya pernah tanya ya. Jadi pernah tanya soalnya pernah ada satu pasien datang ke saya semester 3 tapi dikasihnya PTU gitu dan dia nggak ada masalah. Jadi dari trimester 1 dia udah pakai PTU sampai trimester 3 dia pakai. Terus saya sempat tanya waktu itu senior saya sempat waktu sekolah gitu, kok ini dipakai PTU tapi dia nggak kenapa-kenapa ya. Dia bilang gitu. Iya itu karena yang itu kan penelitiannya di Jepang gitu. Di Jepang memang mungkin lebih sensitif. Di Indonesia banyak yang pakai PTU sampai semester 3 ya nggak ada masalah, nggak ada yang pernah ada masalah dengan kehamilannya. Jadi saya nggak tahu mungkin ada masalah genetik atau gimana soal PTU pada kehamilan. Tapi yang jelas selama ini saya berikan PTU sampai trimester 3 ada beberapa kasus karena ada beberapa orang yang alergi dikasih metimazole jadi nggak bisa. Jadi saya kasih dari trimester 1 sampai trimester 3, itu pun mereka nggak ada masalah. Jadi livernya selalu saya evaluasi tiap bulan, nggak ada peningkatan SGOT, SGPT yang bermakna. Jadi selama ini nggak masalah. Jadi kalau bagi saya sih paling aman memang PTU. PTU paling aman. Jadi kalau di tempat Anda ada PTU, pada ibu hamil lebih baik ganti PTU. Jadi kalau tahu dia hamil, dia masih pakai tirosol, itu dulu yang pertama, karena itu benar-benar kongenital, bisa jadi kelainan kongenital pada janin, jadi lebih baik di stop pada trimester 1, jangan pakai tirosol. Terus penggunaan beta blocker juga. Penggunaan beta blocker pada ibu hamil hanya digunakan maksimal hanya boleh 1 bulan atau 4 minggu. Itu kalau misalkan dia berdebar-debar sekali boleh kita kasih. Tapi sebisa mungkin tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena kalau nanti kita menurunkan kontraktilitas dari jantungnya, takutnya flow rate blood flow rate-nya yang ke ari-ari itu plasenta janin itu akan berkurang, nanti akhirnya janinnya jadi takutnya hipoksia dan mengalami gangguan juga gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika kasih beta blocker pada ibu hamil. Jadi itu mungkin yang 2 itu aja yang paling penting. Jadi hati-hati kalau pada ibu hamil, jangan berikan tirosol pada trimester 1, juga jangan berikan beta blocker lebih dari 1 bulan atau 4 minggu lah pada ibu hamil. Jadi harus kita hitung ya. Itu aja. Terus apa lagi nih? Oke, ada lagi. Kalau ibu hamil dengan Graves' disease atau Hashimoto, pemberian obat tiroid dapat dari dok kandungan atau biasanya selalu dikonsulkan ke dokter penyakit dalam. Dokter kandungan hampir jarang banget mereka ngasih obat-obatan. Jadi kita harus kolaborasi. Jadi bareng-bareng menangani untuk Graves' disease-nya sama Hashimoto-nya itu antara dokter kandungan sama ini dokter kandungan yang evaluasi janin, dari saya yang evaluasi untuk tiroidnya. Dan biasanya nanti kalau rencana SC pasti pasien tuh selalu tanya, dok saya bisa lahir normal nggak? Itu karena selalu pertanyaan pasien. Saya bilang, kalau tiroidnya terkontrol, nggak ada masalah, saya aman-aman aja. Kalau dari tiroidnya terkontrol, saya boleh-boleh aja lahir normal. Jadi itu bukan berarti pasien hipertiroid harus SC. Saya bilang kalau tiroidmu terkontrol, boleh lahir normal. Tetapi saya nggak tahu indikasi dari dokter kandungannya kan gitu. Maksudnya jangan-jangan kayak ada plasenta previa atau letaknya sungsang atau lilitan tali pusat. Karena saya nggak ngerti gitu. Jadi saya bilang, tapi ada juga indikasi obstetrinya gimana, indikasi dari dokter kandungannya gimana. Kalau untuk tiroidnya, saya sih nggak ada masalah. Jadi silahkan lahir normal kayak gitu ya. Oke. Nggak ada lagi ya pertanyaan ya? Sudah cukup? Ada dari YouTube, dokter. Oh, dari YouTube, oke. Iya, ada dari live YouTube ini saya bacakan, Dok. Fajar Panjaitan. Selamat malam. Dalam mengevaluasi terapi pada pasien hipo atau hipertiroid, parameter lab apa yang lebih dilihat? FT4 atau TSH? Oke, ya pertanyaan bagus ya, ini klinis banget. Jadi kalau dari yang pernah saya baca, jadi biasanya kita akan evaluasi dulu. Yang pertama kalau kita udah ngasih obat kan kita pasti cek TSH sama FT4. Yang kita evaluasi pertama adalah TSH dulu. Karena biasanya itu respon terhadap pengobatannya lebih lambat gitu. Jadi dia itu
kan dia yang kerja di otak ya. Kalau kita langsung kasih tadi kan hormon ya, jadi pasti otomatis T4 sama T3-nya ya dia bakal turun juga, atau dia bakal naik kalau kita kasih levotiroxin. Nah, tapi kan kita butuh tahu yang di otaknya ini masih adaptasinya seperti apa kayak gitu. Jadi biasanya awal evaluasinya adalah saya TSH dulu. Jadi kalau pada pasien hipertiroid, saya akan evaluasinya itu per 2 bulan. Jadi setelah pemberian obat, jadi pertama kali pasien datang, saya kasih dosisnya agak tinggi. Kalau PTU saya bisa kasih 3 kali 200, kalau gejalanya memang cukup, saya berdebar-debar kayak gitu, tapi belum masuk krisis tiroid ya, 3 kali 200, sama propanololnya biasanya saya bisa kasih 3 kali 20 mg. Kalau dia nggak ada asma atau dia pokoknya nggak ada keluhan yang lain atau nggak ada alergi dengan obat itu. Nah, biasanya saya tinggal evaluasi tiap bulan kontrol, tapi pemeriksaan lab baru saya akan evaluasi 2 atau 3 bulan lagi. Karena efek dari obat itu biasanya juga baru kelihatan 2 atau 3 bulan. Biasanya 6 sampai 8 minggu, 6 sampai 8 minggu. Jadi biasanya 2 bulan saya baru evaluasi hormonnya. Nanti yang saya cek pertama kali itu pasti TSHS-nya. Untuk saya ngelihat kira-kira untuk rangsangan ke otaknya ini udah kelihatan atau belum. Kalau TSHS-nya ternyata masih rendah, jadi masih 0,000, asumsi saya berarti tiroidnya masih dianggap tinggi sama si otak sama si hipofisis gitu. Jadi berikutnya lagi biasanya saya tetap, nah tujuan saya ketika pengobatan akan saya bikin slide hipo. Memang tujuannya akan saya bikin hipo, jadi nggak langsung normal. Jadi biasanya dari yang awalnya 0,00 terus mungkin FT4-nya tinggi sampai 6 atau 5 kayak gitu ya. Jadi saya lihat dulu kalau TSHS-nya udah di batas normal, saya baru lihat FT4-nya. Biasanya FT4-nya bakal sudah hipo. Nah, ketika sudah hipo, mulai saya turunkan dosis pelan-pelan. Jadi mulai yang dari 3 kali 100, mungkin turun jadi 2 kali 100. Nanti kita evaluasi 2 bulan ya Pak atau Bu. Nanti kita lihat hormonnya. Kalau ternyata hormonnya masih tetap stabil, kita coba turunkan lagi jadi sekali sehari kayak gitu. Kadang-kadang bisa juga turun, bisa jadi 2 hari sekali, setiap tanggal genap aja atau setiap tanggal ganjil, atau turunkan dosis jadi yang 1 kali 100 jadi 1 kali 50. Jadi tidak ada pedoman untuk menurunkan, tapi biasanya sih itu artnya masing-masing dokter, tapi yang penting klinisnya pasien. Selama dia udah nggak ada keluhan dan secara laboratorium terjaga dalam per 2 jam, ya lanjutkan aja gitu. Ada lagi dok. Dari Megawati Wijaya. Ini ada pasien usia 50 tahun. Pasien ini sudah dioperasi tiroidnya karena CA. Kemudian sudah kemo dan radiasi. Kemudian minum obat oral sampai dengan sekarang sudah 5 tahun. Apakah harus rutin obat oral seumur hidup ya? Iya, harus rutin. Maksudnya obat oral tuh levotiroxin kan ya? Mungkin kalau dia bisa ya. Iya, kenapa? Karena kan pertama kita harus tanya dulu ya, operasinya tuh total tiroidektomi enggak gitu. Kalau udah total tiroidektomi, artinya kan udah diambil semua lobus kanan sama lobus kiri. Kita nggak punya kelenjar tiroid. Nah, yang menghasilkan hormon tiroidnya siapa selain kelenjar tiroidnya? Jadi pengganti hormonnya ya tetap levotiroxin gitu. Tapi memang untuk pasien CA itu harus dijelaskan. Jadi udah jelas sebelum operasi ya dia udah harus dikasih tahu juga ya kalau memang dia operasi, maksudnya CA tiroidnya untuk penyembuhannya, tapi untuk pengganti hormon tiroidnya kan nggak ada. Jadi dia harus mengganti. Jadi namanya kayak replacement terapi. Jadi ya itu harus seumur hidup karena untuk menggantikan hormon yang tidak bisa diproduksi lagi oleh kelenjarnya yang sudah diambil. Kecuali beda kalau itu parsial. Saya kan nggak tahu nih CA-nya kanan atau sebelah kiri kan saya nggak ngerti juga ya. Tapi misalkan ternyata CA-nya cuma kanan, terus diambilnya cuma separuh, ya bisa aja. Kalau masih sisa nanti kita lihat gitu. Kita lihat dari kadar-kadar ini hormonnya. Dari YouTube lagi dok. Dari Fauzan Maulana. Selamat malam dok, izin bertanya. Apakah pada terapi hipertiroid harus dua-duanya diberikan beta blocker dan tionamidnya atau bisa pilih salah satunya? Terima kasih. Oke, nggak selalu, tapi yang jelas pasti harus golongan yang tionamide-nya. Jadi antara PTU atau antara PTU atau metimazol ya. Jadi yang harus diberikan kayak gitu. Karena kalau seandainya beta blocker tadi itu kan hanya untuk menghambat konversi saja. Jadi sebenarnya dia bukan sesuatu yang istilahnya bukan yang urgent banget. Dan kalau dia tidak ada kontraindikasi. Tapi kalau ada pasien itu ada kayak asma, memang dia ada alergi, dan dia ada beberapa pasien saya kalau saya kasih, dok saya jadi nggak enak, saya lemes banget minum obat itu, ya saya nggak akan paksakan gitu. Karena yang penting adalah cukup dari tiroidnya aja ya. Jadi yang cukup adalah dari hormon anti tiroidnya. Jadi dari PTU-nya atau juga dari itu. Sebenarnya kan dia lebih untuk menurunkan berdebar-debar sama untuk menghambat konversinya aja kayak gitu. Jadi untuk efek sistemiknya itu berkurang kayak gitu ya. Jadi nggak wajib kok dua-duanya.
Selanjutnya dari Dev W. Dok, izin bertanya, apakah pemberian steroid sistemik bermanfaat pada kasus Hashimoto? Pada kasus-kasus Hashimoto, karena ini adalah kalau tiroiditis, jadi karena dia autoimun, jadi pada fase-fase awal masih bisa bermanfaat. Jadi kalau dia tiroiditis Hashimoto, karena kan berarti ada fase inflamasinya dan fase ininya ya, maksudnya ada karena autoimunnya. Jadi ada bermanfaat tapi bukan untuk seterusnya. Jadi hanya untuk mengurangi keradangannya aja. Jadi karena tiroiditis itu kan dia terjadi ada peradangan di kelenjar tiroid yang kemudian akibatnya menyebabkan dia itu jadi drop banget. Jadi kadang-kadang steroid ada mempunyai tempat gitu, tapi biasanya kita nggak kasih dalam jangka panjang. Jadi tetap terapi utamanya ya levotiroxin dulu kayak gitu. Jadi cukup levotiroxin, paling si metilnya sih hanya untuk beberapa saat aja ya, untuk mengurangi gitu aja. Untuk mengurangi inflamasi maksud saya. Selanjutnya dari Zoom lagi dok, dari Rina. Dok, untuk terapi hipertiroid pada ibu menyusui yang digunakan apa ya dok? Terima kasih. Kalau untuk menyusui sampai sekarang sih nggak ada pantangan. Boleh PTU, boleh metimazol, nggak ada masalah setahu saya. Tapi biasanya kita memang kalau pasien udah terbiasa kemarin hamil pakai PTU, biasanya mereka udah males ganti-ganti. Biasanya ya udah, apalagi kalau mereka mau rencana mau punya anak lagi apa udah paling aman sih PTU. Jadi supaya nanti nggak kebablasan lagi ternyata pas hamil terlanjur pakai tirosol kayak gitu. Tapi secara ini sih nggak ada masalah. Boleh pakai dua-duanya. Kalau udah menyusui nggak aman-aman aja. Pertanyaan sudah. Ada yang mau bertanya mungkin dari peserta, bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Kita masih punya 15 menit. Ada lagi? Gak ada ya? Benar. Tiro itu prinsipnya gitu-gitu aja sih. Jadi ya sebenarnya obatnya ya itu-itu aja. Cuma nanti mungkin seninya naik turunkan obatnya ya gitu. Terus harus ngasih pengertian ke pasien kalau obatnya harus terus gitu. Maksudnya obatnya lama. Obatnya itu nggak bisa bentar. Jadi mereka harus rajin kontrol. Ada pertanyaan sebentar. Ada yang raise hand dok. Oh ya, silakan. Silakan. Dok. Selamat malam dok. Iya malam. Dok mau tanya, obatnya tiroid minum itu apakah nanti menjadi GG? Terima kasih dok. GGK itu gagal ginjal kronis maksudnya ya? Iya betul dok. Enggak. Sejauh ini sih nggak pernah ada efek ke gagal ginjal ya. Itu maksudnya sejauh ini aman. Bahkan pada pasien-pasien gagal ginjal pun PTU sama tirosol masih bisa diberikan kayak gitu. Jadi sejauh ini sih nggak ada efek samping ke gagal ginjalnya sama sekali. Termasuk bisoprolol juga, bahkan pasien gagal ginjal banyak banget yang minum bisoprolol, propanolol itu juga aman-aman aja. Sejauh ini sih nggak ada masalah untuk ke efeknya dan juga tidak menimbulkan gagal ginjal juga gitu. Oh, oke. Dok, tadi ada kelewat, mungkin saya tadi kurang dengar. Kalau umpamanya menderita penyakit tiroid, itu kan harus minum obat seumur hidup gitu dok? Bukan, Apa jadi gini. Ini penyakit tiroid apa dulu? Hiper atau hipo? Dua-duanya dok. Oke, tadi saya sempat jelaskan ya. Jadi kalau pada hiper, biasanya bisa pengobatannya tidak seumur hidup. Jadi tapi saya harus bilang, minimal biasanya kita harus pengobatan tuh biasanya range-nya sekitar 2 tahun. Jadi 2 tahun itu mulai dari loading dose awal, terus nanti kita akan turunkan pelan-pelan sampai dia dapat dosis terkecil dan kemudian kita akan evaluasi untuk kita stop. Gitu. Okay. Tapi itu turuninnya biasanya rata-rata 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun kita evaluasi, ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Jadi itu tergantung. Karena kalau sampai itu ternyata yang karena autoimun, karena antibody jadi kayak Graves, itu ada beberapa yang nggak bisa ini karena kan dia antibody. Jadi antibodinya terbentuk terus. Jadi ya dia kemungkinan besar harus seumur hidup tapi dengan dosis kecil kayak gitu. Jadi mungkin cuman tirosol 1 kali 5 mg tiap Senin sama Kamis atau tiap tanggal ganjil aja. Jadi tergantung nanti di level yang mana
pokoknya kadar hormonnya dan klinisnya dia bagus gitu. Tetapi kalau pasien-pasien hipo, nah itu juga tergantung. Kalau seandainya rata-rata pasien hipo biasanya lebih seumur hidup. Karena kalau hiponya karena riwayat operasi atau karena memang yang hormon, itu kadang-kadang bisa dia jadi berubah, dia jadi terus-terusan, karena kan ini sudah diambil nih post operasi, jadi kan dia udah nggak punya kelenjar lagi, jadi mau nggak mau ya harus menggantikan hormon tiroidnya, ya dia harus minum obat seumur hidup, kalau itu nggak bisa digantikan gitu. Thank you ya dok, jelas sekali dok. Ya, terus mungkin satu lagi ya, saya mau ini ya, jangan kaget, kadang-kadang ada pergantian, jadi yang awalnya hiper kalian obati, terus tiba-tiba jadi hipo, terus akhirnya sekarang jatuh ke fase hipo, itu ada. Jadi itu biasanya terjadi pada pasien-pasien tiroiditis. Jadi karena jadi awalnya dia kayak Graves, jadi dia Graves, jadi ada peralihan tuh Graves kan, jadi karena biasanya itu penyakit autoimun. Jadi dia Graves, terus kita obati nih pakai tirosol atau pakai PTU, terus tiba-tiba jadi hipo, terus kita udah stop obatnya, tapi hiponya berkelanjutan gitu. Jadi jangan-jangan dia memang yang fase tiroiditis yang sekarang udah masuk. Jadi ada pasien yang hiper, terus tiba-tiba ini kayak kita kuras, dia kan kayak kerja berlebihan gitu ya, terus kita kasih obat, turun terus sampai akhirnya dia kayak udah kelelahan. Nah di fase dia lelah, ditambah lagi dengan kita kasih obat, akhirnya dia jatuh ke fase hipo, dan akhirnya dia jadi Hashimoto tiroiditis. Nah di fase itulah ya udah kita nggak bisa kasih tirosol lagi, akhirnya dia harus pakai levothyroxine gitu. Nah kalau kayak gitu ya kemungkinan besar seumur hidup, karena itu masalah hormonal, karena dia udah yang awalnya dia udah kecapean nih, si tiroidnya tuh kayak ngeluarin sel-selnya tuh terus-terusan, akhirnya sampai satu saat dia mungkin udah titik jenuh atau capek, terus dia tiba-tiba nggak produksi apapun lagi, mendadak berhenti, akhirnya dia jadi hipo. Kayak gitu tuh ada beberapa kasus seperti itu, tapi jarang banget. Tapi saya pernah menemui. Ada lagi dok. Ya. Dari Alha itu dok. Selamat malam dokter. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya, kan tadi kalau di tiroid itu kan dia permanen dosis ya dok ya. Jadi kalau klinisnya naik, kita naikkan dosis, kita turunkan. Nah, apakah dokter umum itu dia berhak untuk naik turunkan gitu dok? Atau kita berpikir oh ini bisa diturunkan nih gitu, kita kembalikan dulu ke SPPD gitu, atau bagaimana dok? Ini settingannya puskesmas atau gimana ya? Ya mungkin bisa puskesmas gitu dok. Gini, karena kalau masalah seperti itu adalah ini kan masalah kompetensi. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita ngelihat klinisnya dia nggak bagus dengan obat itu, kalau memang settingannya di Jakarta atau di Surabaya kota besar, harus konsul SPPD karena itu terkait sama kompetensi dan di tempat wilayahmu ada yang lebih berwenang kayak gitu. Jadi untuk naikkan ini saran saya sih harus tetap konsulkan ke SPPD. Jadi atau setidaknya ya kalau memang ternyata misalkan sedang menggantikan SPPD-nya nggak ada, ya telepon SPPD-nya aja. Jadi ada hitam di atas putih atas ACC SPPD-nya. Tetapi kalau seandainya kamu di daerah di mana mungkin belum ada SPPD, itu nggak ada masalah. Dokter umum punya kompetensi. Jadi tergantung di mana kamu berada. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu, karena ini terkait dengan kompetensi ya gitu. Jadi karena kalau seandainya kayak misalkan saya SPPD umum gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya saya udah cek, saya udah ngasih obat nih, kadang-kadang sampai 6 bulan, tapi tiroidnya kok klinisnya terus ada, terus gitu ya. Udah saya kasih dosis maksimal nggak ada. Karena di tempat saya ada konsulen endokrin, ya saya harus konsul. Walaupun sebenarnya saya boleh-boleh aja naik turun kan, tapi secara etika karena di rumah sakit saya ada konsulennya ini, ya harus saya konsul untuk tanya gitu, karena untuk kepentingan pasien juga gitu kan. Jadi kalau seandainya kayak misalkan dalam setting kebetulan memang ada SPPD dan itu dekat, maksudnya ya tanyakan. Jadi bikin surat untuk dengan klinis ini, dosis ini apakah perlu diturunkan atau perlu dinaikkan, karena seperti saya lihat sudah mulai ada efek samping atau apa-apa itu ini, supaya nanti nggak apa-apa nanti dikembalikan lagi kalau sudah terkontrol dikembalikan lagi untuk melanjutkan obat gitu. Jadi tapi kalau misalkan ada di daerah yang jauh terus nggak ada SPPD-nya, susah banget dihubungin, ya naik turunkan aja, tapi tetap edukasi pasien baik-baik. Jadi jangan sampai nanti kalau ada apa-apa kita yang disalahkan kayak gitu ya. Oke dok, terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter, pertanyaan terakhir dari YouTube, dari Dev lagi. Dok, izin bertanya, apakah pasien hipertiroid masih boleh mengkonsumsi garam? Bagaimana anjuran diet yang tepat di FKTP? Terima kasih. Oke. Saya nggak terlalu belajar diet juga ya. Biasanya kalau saya selalu konsulkan gizi klinik. Cuman gini, kalau garam boleh, nggak ada masalah. Tapi yang jelas, karena permasalahan gini, kalau pasiennya itu memang masalahnya adalah karena autoimun, jadi biasanya saya nggak terlalu masalah dengan
diet-dietnya. Jadi pokoknya garam tapi secukupnya. Tapi maksudnya bukan yang berlebihan kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya dan nggak ada pantangan apapun. Biasanya dari saya cuma satu pantangannya, jangan minum kopi, itu aja. Karena biasanya nanti akan mencetuskan dia palpitasi dan akhirnya berdebar-debar lebih lagi gitu. Tapi bukan karena mempengaruhi hormon tiroidnya. Dan untuk makanan-makanan kayak yodium apa-apa ya coba diturunkan. Hanya direndahkan tapi bukan berarti nggak boleh makan garam sama sekali. Karena tujuannya bukan soal garamnya ya, maksudnya untuk yodiumnya. Jadi kan yang penting kalau dengan ukuran garam yang secukupnya, jadi biasanya kalau garam itu saya agak lupa sih, saya nggak terlalu hafal ya, biasanya 2 gram kalau nggak salah per hari, tapi nanti coba kalau saya salah dikoreksi atau coba saya baca lagi, tapi biasanya 2 gram per hari itu maksimalnya untuk maksimal garam yang diminum gitu, tapi garam yang dikonsumsi, tapi tetap boleh pakai garam gitu, jangan sampai, karena ada pasien saya yang sering banget karena takut banget makan garam, karena dipikirnya nanti garam tuh bisa bikin hipertiroid, padahal juga enggak ya sebenarnya, bukan garamnya itu, karena kan dia bukan karena dia minum itu selalu berlebihan, karena kan dia memang Graves, jadi karena antibodinya yang berlebihan, bukan soal masalah iodium yang tinggi gitu kan. Jadi tetap boleh, tapi ya jangan banyak-banyak gitu. Kalau nanti dia nggak minum, akhirnya dia sering banget jadi hiponatremia, akhirnya malah jadi lemes-lemes gitu. Jadi kasihan juga pasiennya. Cuman saya nggak belajar dietnya, cuman nanti saya coba baca lagi ya gitu. Nanti kalau itu saya sampaikan kepada timnya Internalize Fund untuk nanti mungkin bisa ditambahkan lagi gitu ya. Sorry, saya nggak belajar diet soalnya. Kalau biasanya kita karena dokter gizi klinik, saya selalu tanya ke beliau. Ya dok. Oke, terima kasih Dokter Heni sudah meluangkan waktu buat membimbing kami, memberi materi buat kami malam ini. Oke. Semoga materi ini bermanfaat buat kami di FKTP maupun di IGD. Terima kasih. Oke, sama-sama.